Sadar diri. Orang miskin tidak pantas menginjak lantai marmer ini. Teriak calon mertuaku sambil melempar tasku ke jalanan yang basah. Dia tertawa puas, tanpa menyadari bahwa wanita yang baru saja dia usir adalah pemilik sah tanah tempat rumah mewahnya berdiri. Malam ini, di tengah pestanya, aku akan kembali untuk menagih hutang nyawa. Saat dia melihat siapa aku sebenarnya, dia langsung, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah menahan beban berat yang siap tumpah kapan saja. Di dalam sebuah mobil sedan sederhana yang melaju membelah kemacetan, Velov Vexia duduk dengan gelisah. Tangannya yang berkulit putih bersih, berkali-kali merapikan rok terusan berbahan katun berwarna krem yang ia kenakan. Itu bukan baju mahal. Ia membelinya di pasar Tanah Abang bulan lalu saat diskon. Tapi itu adalah baju terbaik yang ia miliki di lemari kos-kosannya. Setidaknya, itulah yang Angga tahu. Angga Yunanda, kekasihnya selama 6 bulan terakhir, menyetir di sebelahnya sambil sesekali melirik dengan senyum manis yang menenangkan. Angga adalah pria yang baik, lembut, sopan, dan tidak pernah menuntut macam-macam. Namun, malam ini adalah ujian sesungguhnya. Kamu tegang banget, V, ujar Angga sambil menggenggam tangan kiri Velov sejenak, lalu kembali memegang setir. Mama nggak gigit kok. Dia cuma sedikit perfeksionis. Tapi kalau dia udah kenal kamu, dia pasti suka. Velov tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kekhawatiran yang sebenarnya bukan tentang apakah dia akan disukai atau tidak. Kekhawatiran Velov jauh lebih rumit dari itu. Aku cuma nggak mau mengecewakan kamu, Angga. Kamu cerita kalau orang tuamu punya standar yang tinggi. Papaku santai, V. Mama memang agak keras, tapi dia sayang sama aku. Asal aku bahagia, dia pasti ngerti, jawab Angga dengan nada optimis yang terdengar naif di telinga Velov. Velov menatap kotak kue di pangkuannya. Sebuah chiffon cake pandan keju yang ia buat sendiri tadi sore. Aromanya masih tercium wangi dan segar. Ia sengaja tidak membeli kue mahal dari toko terkenal, karena ingin menunjukkan ketulusan hatinya sebagai calon menantu yang pandai mengurus rumah. Tapi sekarang, melihat gerbang tinggi berbahan besi tempa ukiran emas di depan sana, Velov merasa kotak kue ini terlihat sangat kecil. Mobil Angga berbelok masuk ke pelataran sebuah rumah mewah di kawasan elit Menteng. Rumah itu bukan sekadar rumah, melainkan istana 2 lantai dengan pilar-pilar bergaya Eropa klasik yang menjulang angkuh. Dindingnya dicat putih bersih tanpa noda, kontras dengan lampu-lampu kristal yang menggantung di beranda, memancarkan cahaya kuning keemasan yang menyilaukan mata. Di garasi yang pintunya terbuka, terparkir deretan mobil mewah, sebuah Alphard hitam, Mercy S-Class, dan Porsche kuning menyala. Kita sampai, kata Angga riang. Velov menarik napas panjang. Ia tahu persis alamat ini. Jalan Menteng nomor 10. Jantungnya berdegup bukan karena takut pada kekayaan keluarga Angga, tapi karena ironi yang sedang ia pijak. Yuk, turun, ajak Angga sambil membukakan pintu untuk Velov. Begitu kaki Velov menyentuh lantai carport yang terbuat dari batu alam mahal, ia merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari angin malam. Pintu utama rumah itu terbuka. Seorang asisten rumah tangga berseragam rapi menyambut mereka dengan tundukan kepala, tapi matanya sempat melirik sepatu flat soles Velov yang sedikit kusam di bagian ujungnya. Ibu dan bapak sudah menunggu di ruang tengah. Mas Angga, ucap asisten itu. Makasih, Mbak, jawab Angga. Ia merangkul pinggang Velov, membimbingnya masuk. Tenang aja, V. Be yourself. Velov mengangguk. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang interiornya didominasi marmer Italia dan lukisan-lukisan abstrak berbingkai emas. Di tengah ruangan, duduklah sepasang suami istri di sofa kulit berwarna coklat tua. Lelaki itu, Doni Damara, tampak sedang membaca koran bisnis dengan kacamata bacanya yang melorot di hidung. Sementara wanita di sebelahnya, Marcella Zalianti, sedang meminum teh dari cangkir porselen yang terlihat sangat rapuh dan mahal. Marcella tidak langsung menoleh saat mereka masuk. Ia meletakkan cangkirnya perlahan, denting halusnya terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu, baru kemudian ia mengangkat wajahnya. Tatapan itu,
Velov mengenali tatapan itu. Itu bukan tatapan seorang ibu yang menyambut kekasih anaknya. Itu adalah tatapan seorang penilai barang antik yang sedang melihat barang rongsokan di etalasenya. Dingin, tajam, dan penuh penghakiman. "Ma, Pak kenalin, ini Velov," ucap Angga memecah keheningan. Velov maju selangkah, membungkuk sopan, dan mengulurkan tangan. "Selamat malam, Tante." "Selamat malam, Om. Saya Velov." Doni menurunkan korannya dan tersenyum ramah, meski terlihat lelah. Ia menyambut tangan Velov. "Malam, Velov. Angga sering cerita soal kamu." Namun, tangan Marcella tetap diam di pangkuannya. Ia tidak menyambut uluran tangan Velov. Matanya menyapu Velov dari ujung rambut yang diikat kuda sederhana, turun ke baju katun krem, lalu berhenti lama di sepatu flat soes Velov. Sudut bibir Marcella terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang meremehkan. "Oh, jadi ini yang namanya Velov," ucap Marcella pelan, suaranya halus tapi menusuk. "Angga bilang kamu kerja di perusahaan properti? Bagian apa?" "Cleaning service." Angga tersentak. "Ma. Velov itu staf administrasi." "Oh, administrasi," Marcella tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke mata. "Saya kira cleaning service. Soalnya baju kamu lusuh sekali. Maaf ya, saya orangnya memang jujur." Velov menarik tangannya yang menggantung di udara. Ia mengepalkan tangannya di samping tubuh, menahan gejolak di dadanya. "Tidak apa-apa, Tante. Mungkin karena baju ini sudah lama saya pakai kerja seharian." "Oh ya?" Velov buru-buru menyodorkan kotak kue yang ia bawa, mencoba mencairkan suasana. "Saya bawakan chiffon cake pandan. Saya buat sendiri tadi sore, Tante." Marcella melirik kotak kue itu dengan jijik, seolah Velov baru saja menyodorkan sampah. Ia tidak mengambilnya, melainkan menjentikan jari memanggil asisten rumah tangga tadi. "Bei, bawa ini ke belakang," perintah Marcella tanpa menyentuh kotaknya. "Kasih ke Pak Satpam atau supir di depan. Kita nggak makan makanan yang nggak jelas higienisnya." "Ma." Angga memprotes, wajahnya memerah. "Itu Velov buat khusus buat Mama." Marcella menatap putranya tajam. "Angga, kamu tahu perut Mama sensitif. Mama nggak bisa makan sembarangan, apalagi yang dibuat di kos-kosan sempit yang entah airnya bersih atau tidak." "Sudah, jangan berdebat. Makan malam sudah siap." Velov merasakan wajahnya panas. Penolakannya begitu telak dan dilakukan tepat di depan matanya. Kuenya, hasil kerja kerasnya, dibuang begitu saja ke pos satpam. Tapi ia memilih diam. Ia menarik napas dalam, mengingatkan dirinya sendiri untuk bersabar demi Angga. "Ayo makan," kata Doni Damara, mencoba menengahi suasana yang tegang. "Jangan ribut-ribut. Ada tamu." Marcella berdiri, mengibaskan gaun sutranya yang gemerlap. Ia berjalan mendahului mereka menuju ruang makan tanpa menoleh sedikit pun pada Velov. "Maafin Mama ya, V," bisik Angga di telinga Velov. "Dia cuma lagi bad mood mungkin." Velov hanya mengangguk lemah. Namun dalam hatinya, instingnya berkata lain. Ini bukan bad mood. Ini adalah pernyataan perang. Ruang makan itu lebih mirip ballroom mini daripada tempat makan keluarga. Meja panjang dari kayu jati utuh yang mengkilap dikelilingi oleh 12 kursi berukir rumit. Di atas meja, hidangan sudah tersaji lengkap. Ada steak wagyu, salmon en croûte, sup krim jamur dengan truffle, dan berbagai hidangan sampingan yang ditata cantik seperti di restoran bintang 5. Marcella duduk di ujung meja sebagai nyonya rumah, sementara Doni di ujung seberangnya. Angga menarik kursi di sebelah kanan Marcella untuk Velov, lalu duduk di sebelahnya. "Duduklah," kata Marcella dingin. "Jangan sampai sikumu menyenggol gelas kristal itu. Itu bat carat asli, harganya lebih mahal dari gaji setahun staf administrasi." Velov duduk dengan hati-hati. "Terima kasih, Tante." Pelayan mulai menuangkan air mineral ke dalam gelas. Velov perhatikan botol airnya saja, adalah merek impor yang harganya ratusan ribu per botol. Jadi, Marcella memulai pembicaraan sambil memotong daging steaknya dengan anggun. Pisau dan garpunya berdenting halus. "Velov Vexia. Nama yang unik. Terdengar seperti nama artis,
tapi sayang nasibnya tidak sama. Orang tuamu kerja apa? Velov meletakkan serbet di pangkuannya. Orang tua saya sudah meninggal, Tante. Ayah dan ibu meninggal karena kecelakaan 10 tahun yang lalu. Doni Damara berhenti mengunyah sejenak. Wajahnya menunjukkan simpati. Innalillahi, maaf, kami tidak tahu. Jadi kamu hidup sendiri selama ini? Iya, Om, jawab Velov sopan. Kasihan sekali, sambar Marcella, nadanya terdengar dibuat-buat. Pantas saja tidak ada yang mengajari tata krama berpakaian. Anak yatim piatu biasanya memang liar karena kurang bimbingan. Tangan Velov yang memegang garpu gemetar. Maaf, Tante. Orang tua saya mendidik saya dengan sangat baik sebelum mereka pergi. Saya diajarkan untuk menghargai orang lain, bukan menilai dari pakaiannya. Hening. Angga menahan napas. Doni terbatuk kecil. Marcella meletakkan pisau dan garpunya dengan keras ke piring, menimbulkan bunyi, klang, yang nyaring. Matanya membulat, menatap Velov dengan kemarahan yang tertahan. Berani sekali kamu menjawab saya, desis Marcella. Kamu pikir kamu siapa? Kamu datang ke rumah saya, makan makanan saya, menghirup udara AC saya, dan kamu berani menceramahi saya. V nggak bermaksud begitu, Ma, bela Angga cepat. V cuma bilang kalau... Diam kamu, Angga, bentak Marcella. Kamu ini terlalu polos. Perempuan seperti ini, perempuan yang datang entah dari mana, tanpa asal-usul jelas, tanpa bobot bibit bebet, cuma punya modal tampang melas. Tante tahu persis tipenya. Parasit. Kata, parasit, itu meluncur mulus dari bibir merah Marcella, menghantam harga diri Velov. Saya bukan parasit, Tante. Suara Velov bergetar, tapi matanya menatap lurus ke mata Marcella. Saya bekerja keras untuk hidup saya. Saya pacaran sama Angga karena saya sayang sama dia, bukan karena hartanya. Marcella tertawa lagi, kali ini lebih keras dan meremehkan. Cinta? Hah, omong kosong orang miskin. Dengar ya, Velov. Angga ini pewaris tunggal keluarga kami. Perusahaan papanya, holding bisnis kami, aset-aset kami, semuanya akan jatuh ke tangan dia. Kamu pikir saya akan membiarkan anak saya menikah dengan perempuan yang bahkan tidak bisa membedakan garpu salad dan garpu daging? Marcella menunjuk garpu yang dipegang Velov. Velov melihat ke tangannya. Ia memang memegang garpu yang salah. Lihat, kampungan, cibir Marcella. Velov meletakkan garpu itu perlahan. Nafsu makannya hilang seketika. Daging wagyu di piringnya terlihat memualkan. Saya bisa belajar, Tante, kata Velov pelan. Beberapa hal tidak bisa dipelajari, sayang. Itu ada di darah. Di DNA, Marcella kembali memotong dagingnya. Minggu depan kami akan mengadakan pesta pertunangan Angga. Velov menoleh cepat ke arah Angga. Pertunangan? Angga tampak panik, wajahnya pucat pasi. Ma, apa-apaan sih? Aku nggak pernah setuju. Dengan Cassandra Lee, lanjut Marcella santai, mengabaikan protes anaknya. Anaknya Tante Sonia. Kamu tahu kan? Tante Sonia pemilik jaringan hotel terbesar di Bali? Cassandra itu cantik, lulusan London, anggun, dan yang paling penting sederajat. Dia tahu cara memegang garpu. Doni Damara tampak tidak nyaman. Ma, jangan bicarakan ini sekarang. Kasihan Velov. Justru harus sekarang, Pak. Biar perempuan ini sadar diri dan mundur teratur sebelum dia sakit hati lebih jauh. Marcella menatap Velov tajam. Dengar, Velov. Kamu cantik, Tante akui itu. Tapi cantik saja tidak bisa bayar tagihan listrik rumah ini. Kamu itu cuma kerikil di jalan tol kehidupan Angga. Bikin ban bocor, bikin perjalanan lambat. Mending kamu minggir. Velov merasa air matanya sudah mendesak di pelupuk mata. Bukan karena sedih, tapi karena amarah yang luar biasa. Ia ingin berteriak bahwa ia bisa membeli rumah ini beserta isinya 10 kali lipat. Bahwa perusahaan tempat ia bekerja, Titanium Land Group, adalah miliknya. Bahwa tanah tempat rumah ini berdiri adalah aset warisan ayahnya yang status sewanya sudah mati. Tapi tidak. Belum waktunya. Ia harus melihat seberapa jauh wanita ini akan merendahkannya.
Ia harus melihat apakah Angga pantas diperjuangkan atau tidak. Angga. Velov menoleh pada kekasihnya, meminta pembelaan. Kamu nggak akan tunangan sama Cassandra, kan? Angga menunduk, meremas serbetnya. Ia tidak berani menatap mata Velov, apalagi menatap ibunya. Aku belum ngomong apa-apa soal itu, V. Mama cuma wacana aja. Bukan wacana, potong Marcella tegas. Undangan sudah dicetak. Minggu depan pestanya. Kecewa. Itulah yang Velov rasakan saat melihat reaksi Angga. Laki-laki itu ciut di hadapan ibunya. Ia tidak memukul meja, tidak berdiri membela Velov, tidak membantah tegas. Ia hanya menunduk. Suasana makan malam berlanjut dengan keheningan yang mencekam. Hanya suara denting alat makan yang terdengar. Velov tidak menyentuh makanannya lagi. Ia hanya meminum air putih untuk menelan rasa pahit di tenggorokannya. Marcella tampaknya belum puas. Setelah menghabiskan steaknya, ia kembali melancarkan serangan. Gaji kamu berapa sebulan? Tanya Marcella tiba-tiba. Velov mengangkat wajah. UMR Jakarta, Tante. Ditambah lembur. 4 juta? 5 juta? Marcella menggeleng-gelengkan kepala dengan ekspresi prihatin yang palsu. Ampun, itu bahkan gak cukup buat bayar perawatan kulit saya sekali datang ke klinik. Terus kamu naik apa ke kantor? Ojek. Kadang ojek, kadang kereta, Tante. Jorok. Komentar Marcella singkat sambil mengelap mulutnya dengan serbet linen. Pantas rambut kamu bau asap dan debu. Angga, kamu yakin mau bawa perempuan bau matahari ini ke acara-acara rekan bisnis papa? Malu-maluin keluarga kita nanti. V nggak bau kok. Ma, cicit Angga pelan. Dia wangi. Itu karena hidung kamu sudah terbiasa sama bau parfum murah, balas Marcella ketus. Lalu ia menoleh lagi ke Velov. Kamu punya tabungan berapa? Ma, itu privasi orang. Sergah Doni, mulai kesal dengan istrinya. Diam, Pak. Ini penting. Kalau dia mau nikah sama Angga, dia harus transparan. Jangan sampai dia cuma bawa hutang ke keluarga kita. Marcella menatap Velov menuntut jawaban. Velov tersenyum tipis. Sangat tipis. Saya tidak punya hutang, Tante. Tabungan saya cukup untuk hidup mandiri. Cukup untuk hidup mandiri di kos-kosan petak. Maksud kamu? Cibir Marcella. Dengar ya. Biaya listrik rumah ini sebulan 50 juta. Biaya maintenance kolam renang 10 juta. Gaji pegawai 20 juta. Kamu kerja seumur hidup pun gak akan bisa membiayai operasional rumah ini 1 bulan saja. Jadi jangan mimpi jadi nyonya di sini. Velov menatap sekeliling ruangan megah itu. Rumah ini memang indah, Tante. Tapi rumah yang indah tidak menjamin penghuninya bahagia atau tenang. Mata Marcella menyipit. Apa maksudmu? Maksud saya, Velov melanjutkan dengan nada tenang, kadang apa yang terlihat mewah di luar, di dalamnya rapuh. Seperti pondasi yang berdiri di tanah yang bukan haknya. Doni Damara tersedak minumannya. Ia terbatuk-batuk keras. Wajahnya memerah. Papa kenapa? Tanya Angga khawatir. Doni melambaikan tangan, memberi isyarat ia baik-baik saja, tapi matanya menatap Velov dengan sorot ketakutan. Apakah gadis ini tahu sesuatu? Tidak, tidak mungkin. Dia cuma staf administrasi biasa. Doni menepis pikiran buruknya. Kamu bicara melantur, kata Marcella. Sudahlah. Saya sudah kehilangan selera makan. Angga, antarkan dia pulang. Tapi sebelum itu, Marcella berdiri, berjalan menuju tas tangan Velov yang diletakkan di kursi kosong di sebelahnya. Mama mau ngapain? Tanya Angga bingung. Memeriksa, jawab Marcella singkat. Ia menyambar tas kanvas murah milik Velov. Tante, itu barang pribadi saya? Seru Velov, refleks berdiri. Duduk, bentak Marcella. Di rumah ini sering ada barang hilang. Sendok perak antik saya dari Inggris hilang 1 set bulan lalu. Saya nggak mau ambil risiko ada maling masuk berkedok pacar anak. Ini keterlaluan, Ma. Angga akhirnya berdiri. Velov bukan pencuri. Kalau bukan pencuri kenapa takut diperiksa?
tantang Marcella. Tanpa permisi, ia membalikan tas Velov dan menumpahkan isinya ke atas meja makan yang mewah itu. Barang-barang Velov berhamburan. Dompet kecil, ponsel tua, ponsel keduanya untuk penyamaran, tisu basah, lipstik murah, dan kunci kos. Dan sebuah denting logam terdengar nyaring. Semua mata tertuju ke tumpukan barang itu. Di antara tisu dan dompet, tergeletak sebuah sendok perak kecil berukir rumit. Sendok teh dari set peralatan makan keluarga Angga. Velov terbelalak. Itu bukan punya saya. Saya nggak pernah ambil itu. Marcella tersenyum penuh kemenangan. Senyum iblis. Oh ya? Lalu kenapa bisa ada di dalam tas kamu? Apa sendok itu punya kaki dan jalan sendiri masuk ke tasmu? Keheningan di ruang makan itu pecah oleh tuduhan Marcella. Maling, teriak Marcella, suaranya melengking memenuhi ruangan. Sudah kuduga. Muka polos hati pencuri. Kamu mau jual sendok ini buat beli pulsa? Hah? Demi Tuhan, Tante. Saya nggak ambil. Velov menatap Angga, matanya berkaca-kaca memohon kepercayaan. Angga, kamu percaya aku kan? Aku nggak mungkin ngambil sendok. Buat apa? Angga tampak bingung. Ia melihat sendok itu, lalu melihat ibunya, lalu melihat Velov. Wajahnya penuh keraguan. Itu, kenapa bisa ada di situ? Hati Velov mencelos. Pertanyaan itu, bukan, aku percaya kamu, tapi, kenapa bisa ada di situ? Keraguan Angga adalah pisau yang paling menyakitkan malam itu. Kamu pikir aku yang ambil? Angga, suara Velov bergetar hebat. Aku duduk di sebelah kamu terus dari tadi. Kapan aku ngambilnya? Jangan banyak alasan, potong Marcella. Ia mengambil sendok perak itu dan mengacungkannya. Bukti sudah jelas. Tangan kotor orang miskin memang gatal kalau lihat barang bagus. Untung ketahuan sekarang. Coba kalau sudah nikah, bisa habis isi brankas saya kamu kuras. Saya tidak mencuri, teriak Velov, air matanya akhirnya tumpah. Bukan air mata cengeng, tapi air mata kemarahan. Ia tahu Marcella pasti yang menyelipkannya saat ia ke toilet sebentar sebelum makan, atau mungkin saat tasnya ditaruh di sofa depan. Tante menjebak saya. Jaga mulutmu. Marcella menampar pipi Velov. Plah, suara tamparan itu menggema keras. Pipi Velov terasa panas dan perih. Angga ternganga, tapi kakinya terpaku di lantai. Doni Damara memalingkan wajah, tidak tega tapi terlalu pengecut untuk menghentikan istrinya. Velov memegang pipinya. Ia menatap Marcella dengan sorot mata yang berubah. Kesedihan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh dingin yang menusuk. Keluar dari rumah saya, usir Marcella sambil menunjuk pintu. Sekarang, sebelum saya panggil polisi. Velov memunguti barang-barangnya yang berserakan dengan tangan gemetar namun gerakan cepat. Ia memasukkan semuanya kembali ke dalam tas kanvasnya. Ia tidak memohon. Ia tidak meminta maaf. Ia berdiri tegak, menatap Angga untuk terakhir kalinya. Angga. Panggil Velov pelan. Kamu diam saja melihat aku ditampar. Angga menunduk, menghindari tatapan Velov. Mungkin nggak sengaja, udahlah, suruh pulang aja. Nggak sengaja? Kamu masih belain maling ini? Bentak Marcella. BI. Asisten. Seret perempuan ini keluar. Pastikan dia nggak bawa apa-apa lagi. 2 orang asisten rumah tangga datang dengan wajah takut-takut. Mereka memegang lengan Velov. Jangan sentuh saya, sentak Velov tegas. Harismanya yang tersembunyi tiba-tiba keluar, membuat kedua asisten itu mundur selangkah. Saya bisa jalan sendiri. Velov merapikan bajunya yang sedikit kusut. Ia menatap Marcella tepat di manik matanya. Tante akan mengingat hari ini. Tante akan mengingat saat tante menampar saya dan mengusir saya karena sebuah sendok perak. Ancaman kosong, cibir Marcella. Pergi sana. Sadar diri. Orang miskin tidak pantas menginjak lantai marmer Italia ini. Lantai ini terlalu suci buat kaki kamu yang penuh debu jalanan. Velov berbalik dan berjalan keluar dengan langkah pasti. Ia melewati ruang tamu megah, melewati pintu utama yang besar, dan terus berjalan ke halaman. Di luar,
Hujan mulai turun. Deras. Sangat deras. Angga tidak mengejarnya. Tidak ada yang menahannya. Pintu rumah mewah itu dibanting tertutup di belakangnya. Suara kuncian gerbang otomatis terdengar. Velov berdiri di trotoar jalan menteng yang sepi, diguyur hujan lebat. Tubuhnya basah kuyup dalam hitungan detik. Air hujan menyamarkan air matanya, tapi tidak bisa memadamkan api yang kini berkobar di dadanya. Velov berjalan kaki menembus hujan sejauh 500 meter, sampai ia menemukan sebuah minimarket yang masih buka. Ia berteduh di sana, menggigil kedinginan. Baju katunnya lengket di badan, rambutnya lepek, dan flat soesnya penuh lumpur. Orang-orang yang lewat menatapnya kasihan. Seorang gadis cantik, basah kuyup, menangis sendirian di malam hari. Mereka mengira dia baru putus cinta atau diusir dari kontrakan. Mereka tidak salah. Dia memang baru diusir. Tapi cerita ini belum selesai. Velov merogoh tasnya, mencari ponsel. Bukan ponsel butut yang tadi diperiksa Marcella. Ia merobek lapisan dalam tas kanvasnya, mengeluarkan sebuah smartphone keluaran terbaru yang harganya puluhan juta, ponsel aslinya yang selalu ia sembunyikan. Ia menyalakan ponsel itu. Layar menyala menampilkan notifikasi yang bertumpuk. Panggilan tak terjawab dari direksi perusahaan, email laporan keuangan, dan pesan dari pengacaranya. Velov tidak membuka pesan-pesan itu. Ia langsung mendial satu nomor. Nomor speed dial 1. Tut. Halo? Selamat malam, Nona Velov. Suara berat dan berwibawa terdengar dari seberang. Itu suara Lukman Sardi, pengacara kepercayaan almarhum ayahnya sekaligus pelindungnya selama ini. Paman Lukman, suara Velov terdengar serak, tapi tegas dan dingin. Tidak ada lagi nada lembut gadis desa yang ia mainkan di depan Angga. Nona? Suara Anda kenapa? Anda baik-baik saja? Saya lacak GPS Anda ada di daerah Menteng. Apa perlu saya kirim jemputan? Tanya Lukman cemas. Jemput saya sekarang. Bawa baju ganti. Saya kedinginan, kata Velov. Baik, Nona. Saya meluncur segera. 5 menit. Dan satu lagi, Paman. Ya, Nona. Velov menatap ke arah jalan gelap tempat rumah keluarga Angga berada. Kilatan petir menyambar, menerangi wajahnya yang kini tanpa ekspresi. Siapkan berkas eksekusi lahan untuk Jalan Menteng nomor 10. Sertifikat hak milik atas nama ayah saya. Kan? Benar, Nona. Hak guna bangunan yang dipegang PT Damara Group sudah habis 5 tahun lalu, dan mereka tidak pernah membayar perpanjangan atau sewa lahan. Secara hukum, mereka penyerobot lahan. Tapi selama ini Nona melarang saya menagihnya karena Tuan Muda Angga. Lupakan Angga, potong Velov tajam. Angga sudah mati bagi saya malam ini. Hening sejenak di ujung telepon. Lukman, yang sudah mengenal watak keras kepala Velov seperti ayahnya, langsung paham. Dimengerti, Nona. Instruksi selanjutnya? Jangan beri ampun. Perintah Velov. Saya mau proses audit menyeluruh terhadap perusahaan Doni Damara. Beli semua hutang mereka di bank. Saya mau menjadi kreditur tunggal mereka. Saya mau memegang leher mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Siap laksanakan. Besok pagi tim legal kita akan bergerak. Velov mematikan telepon. Ia menatap pantulan dirinya di kaca minimarket. Basah, berantakan, dan terlihat menyedihkan. Tapi di balik tatapan itu, Velov tersenyum. Senyum yang mengerikan. Malam ini, Velov Veksia si staf administrasi yang miskin dan lugu telah mati, hanyut bersama air hujan di selokan Menteng. Besok pagi, yang akan bangkit adalah Velov Veksia, pewaris tunggal Titanium Land Group, ratu properti yang sesungguhnya. Dan ia akan menagih setiap tetes air mata yang jatuh malam ini dengan harga yang sangat mahal. Sebuah mobil Rolls-Royce Phantom hitam berhenti di depan minimarket. Supir berpakaian rapi keluar membawa payung besar, diikuti oleh Lukman Sardi yang membawa handuk tebal dan jaket hangat. Silakan masuk, Tuan Putri, kata Lukman sambil membukakan pintu mobil. Velov melangkah masuk ke dalam kemewahan yang menjadi haknya sejak lahir. Pintu tertutup, memisahkan dia dari dunia luar yang kejam. Di dalam mobil yang hangat dan wangi kulit itu, Velov menyandarkan kepalanya.
Permainan baru saja dimulai. Dan Marcella Zalianty baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Matahari pagi Jakarta menembus dinding kaca lantai 45 gedung Titanium Tower. Ini adalah gedung pencakar langit tertinggi dan termewah di kawasan bisnis Sudirman. Di lantai teratas, yang merupakan area eksklusif jajaran direksi, suasana pagi itu terasa berbeda. Tegang, namun penuh hormat. Velov Vexia melangkah keluar dari lift pribadi. Tidak ada lagi rok katun murah atau sepatu flat shoes berlumpur seperti semalam. Pagi ini, ia mengenakan setelan blazer Armani berwarna putih gading yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadukan dengan sepatu Christian Louboutin bersol merah yang mengetuk lantai marmer dengan irama otoritas. Rambutnya yang kemarin diikat asal-asalan, kini tergerai indah, diblow sempurna, memancarkan aura seorang ratu. Para staf senior yang berpapasan dengannya langsung menepi, membungkuk hormat sedalam mungkin. "Selamat pagi, Ibu Velov," sapa seorang manajer operasional dengan gugup. Velov hanya mengangguk singkat tanpa menghentikan langkahnya. Di belakangnya, Lukman Sardi berjalan tegap sambil membawa beberapa map tebal, diikuti 2 asisten pribadi yang sibuk mencatat instruksi. "Batalkan semua jadwal pertemuan yang tidak penting hari ini," perintah Velov sambil berjalan menuju ruangannya. "Fokus saya hari ini hanya satu, audit internal aset keluarga dan akuisisi piutang Damara Group." "Sudah disiapkan, Nona," jawab Lukman sigap. "Tim legal sudah mengumpulkan data sejak semalam. Ternyata kondisi keuangan perusahaan Pak Doni jauh lebih buruk dari dugaan kita." Velov membuka pintu ganda ruang kerjanya yang luas. Ruangan itu didominasi furnitur kayu mahogani gelap dan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan. Di dinding, tergantung lukisan besar almarhum ayahnya, pendiri Titanium Land Group. Velov menatap lukisan itu sejenak. "Maafkan Velov. Yah. Selama ini Velov terlalu lunak membiarkan mereka menumpang di tanah kita." Ia duduk di kursi kebesarannya, kursi kulit hitam yang empuk dan tinggi. Rasanya jauh berbeda dengan kursi plastik di kantin tempat ia biasa makan siang saat menyamar menjadi staf biasa. Selama setahun terakhir, Velov memang sengaja menyamar di perusahaan properti kecil milik saingan ayahnya untuk belajar dari bawah, sekaligus menguji ketulusan orang-orang di sekitarnya. Dan ujian itu gagal total bagi keluarga Angga. "Bacakan ringkasannya, Paman," pinta Velov sambil menyalakan tabletnya. Lukman membuka map merah. "PT Damara Group. Bergerak di bidang tekstil dan ekspor garmen. 5 tahun terakhir mengalami kerugian berturut-turut karena kalah saing dengan impor murah. Untuk menutupi gaya hidup Ibu Marcella yang boros dan operasional perusahaan, Pak Doni meminjam uang dari 3 bank berbeda dengan menjaminkan pabrik dan aset bergerak lainnya. Semua kredit itu statusnya macet alias non-performing loan, NPL." Velov tersenyum sinis. "Gaya hidup sosialita, tapi hutang di mana-mana. Klise. Dan yang paling krusial," lanjut Lukman, "rumah tinggal di Jalan Menteng nomor 10. Sertifikat hak milik, SHM, masih atas nama ayah Nona. Mereka hanya memegang hak guna bangunan, HGB, yang diterbitkan 30 tahun lalu, dan sudah kadaluarsa 5 tahun yang lalu. Mereka tidak pernah mengajukan perpanjangan karena biaya perpanjangan di area Menteng sangat mahal. Jadi secara hukum, mereka tinggal di tanah saya secara ilegal." "Tepat sekali, Nona. Status mereka sekarang adalah penyerobot lahan. Kita bisa mengusir mereka kapan saja dengan bantuan polisi." Velov mengetuk-ngetukkan jarinya yang lentik di atas meja kaca. "Mengusir pakai polisi terlalu mudah, Paman. Terlalu cepat. Rasa sakitnya tidak akan membekas." "Lalu apa rencana Nona?" "Akuisisi hutang mereka di bank," perintah Velov dingin. "Hubungi Direktur Bank Mandiri, BCA, dan CIMB. Bilang pada mereka, Titanium Land Group bersedia mengambil alih, take over, piutang macet Damara Group dengan harga penuh. Bank pasti senang aset busuk mereka jadi uang tunai. Setelah kita pegang surat hutangnya, kita jadi kreditur tunggal mereka." Mata Velov berkilat tajam. "Saya mau memegang leher mereka dari 2 sisi. Tanah tempat mereka tidur, dan hutang tempat mereka makan. Buat mereka merasa tercekik perlahan sebelum saya tendang keluar." Lukman tersenyum, kagum sekaligus ngeri melihat transformasi gadis kecil yang dulu ia gendong kini
menjadi wanita besi yang tak kenal ampun. Strategi yang brilian, Nona. Cepat. Lakukan sekarang. Dan pastikan identitas saya sebagai pembeli hutang itu dirahasiakan sampai saat yang tepat. Baik, Nona. Saat Lukman hendak keluar, Velov memanggilnya lagi. Paman. Ya, Nona. Kirimkan surat somasi pertama untuk pengosongan lahan ke rumah Marcella hari ini. Gunakan kop surat firma hukum Paman, jangan pakai nama Titanium dulu. Saya mau lihat seberapa sombong dia menanggapi peringatan hukum. Siap. Sepeninggal Lukman, Velov memutar kursinya menghadap jendela besar. Di bawah sana, mobil-mobil terlihat seperti semut. Ia membayangkan Marcella Zalianty yang mungkin saat ini sedang sarapan mewah, tidak menyadari bahwa tanah di bawah kakinya sudah mulai retak. Di waktu yang sama, di kediaman mewah Jalan Menteng nomor 10, suasana sarapan terasa kaku. Hujan semalam sudah reda, menyisakan genangan air di halaman, tapi badai di dalam rumah itu baru saja akan dimulai. Angga Yunanda duduk di meja makan dengan wajah kusut. Matanya bengkak, tanda kurang tidur. Sejak semalam, ia mencoba menghubungi Velov ratusan kali. Telepon, WhatsApp, DM Instagram, semuanya nihil. Nomor Velov tidak aktif, dan akun media sosialnya seolah lenyap di telan bumi. Velov memblokirnya di semua akses. Makan, Angga. Jangan diaduk-aduk saja buburnya, tegur Marcella yang tampak segar bugar. Ia mengenakan baju tidur sutra impor, dan sedang menikmati jus jeruk peras. Kejadian pengusiran semalam seolah tidak pernah terjadi baginya. Itu hanya insiden kecil membuang sampah. Aku kepikiran Velov. MA, gumam Angga pelan. Semalam hujan deras banget. Dia pulang naik apa? Dia nggak punya uang tunai di tasnya. Marcella mendengus kasar. Masih saja mikirin maling itu. Dia pasti sudah sampai di kos-kosan kumuhnya. Orang susah itu daya tahan tubuhnya kuat. Angga, nggak usah didramatisir. Paling sekarang dia lagi cari mangsa baru. MA, Velov bukan maling. Angga sedikit meninggikan suara, membuat Doni yang sedang melamun kaget. Jangan bentak Mama, balas Marcella tak kalah galak. Mama menyelamatkan kamu. Tahu tidak? Coba bayangkan kalau kamu nikah sama dia. Tiap hari uang belanja kurang, dia minta ini itu, keluarganya yang kampungan datang numpang hidup. Kamu mau jadi sapi perah. Tapi aku sayang sama dia, MA. Sayang itu nggak bisa dimakan, potong Marcella. Dengar ya, Angga. Papa kamu ini bisnisnya lagi, sedang ada tantangan sedikit. Marcella melirik Doni yang tampak semakin menciut. Kita butuh aliansi yang kuat. Keluarga Cassandra adalah jawabannya. Baru saja nama itu disebut, terdengar suara klakson mobil sport dari depan. Tak lama kemudian, Cassandra Lee masuk dengan gaya heboh, diikuti asisten yang membawa beberapa paper bag belanjaan. Good morning, Tante March. Om Doni. Angga, sapa Cassandra dengan logat kebarat-baratan yang kental. Ia langsung mencium pipi kanan kiri Marcella. Wangi parfumnya menyengat, terlalu manis dan memusingkan kepala Angga. Pagi, sayang. Sambut Marcella dengan senyum lebar yang kontras sekali dengan saat ia menyambut Velov. Wah, cantik sekali kamu hari ini. Makasih Tante. Oh ya, aku bawain croissant dari bakery baru di Senopati. Ini lagi high banget loh, antreannya 2 jam. Tapi for you, aku suruh supir antre dari subuh. Cerocos Cassandra sambil duduk di kursi yang semalam diduduki Velov. Angga merasa mual melihatnya. Cassandra memang cantik, kulitnya putih mulus, pakaiannya branded dari atas sampai bawah. Tapi dia kosong. Obrolannya hanya seputar tas, liburan ke Paris, dan gosip artis. Tidak ada kehangatan, tidak ada ketulusan seperti saat Velov bercerita tentang resep masakan baru atau buku yang sedang dibacanya. Angga, kok diam aja? Say hai dong sama calon tunangan kamu, senggol Marcella. Hai, Cas, sapa Angga datar. Hai, Beb, balas Cassandra tanpa melihat Angga, sibuk mengeluarkan croissant ke piring. By the way Tante, party kita minggu depan temanya apa? Aku mau Great Gatsby gitu deh, biar glamour. Papiku udah setuju mau sponsorin Champagne Tower-nya. Ide bagus, seru Marcella antusias.
Tante setuju. Kita bikin yang termewah tahun ini. Biar semua orang tahu kalau keluarga Damara dan keluarga kamu bersatu, kita nggak terkalahkan. Doni Damara hanya diam, meminum kopinya dengan tangan gemetar. Ia tahu, pesta semewah apapun tidak akan bisa menutupi lubang menganga di rekening perusahaannya. Justru, pesta ini adalah pertaruhan terakhir. Jika pertunangan ini gagal, dan suntikan dana dari ayah Cassandra tidak cair bulan ini, maka tamatlah riwayatnya. Angga melihat ayahnya yang tampak tertekan. Pak, papa sakit. Doni tersentak. Ah, enggak, papa. Papa cuma kurang tidur. Banyak pikiran soal pabrik. Pabrik kenapa lagi sih, Pak? Tanya Marcella acuh tak acuh. Kan ada manajer. Papa itu terlalu rajin. Harusnya kayak papanya Cassandra, tinggal main golf, uang ngalir. Iya, MA, jawab Doni lirih. Ia tidak berani bilang bahwa pabrik di Tangerang baru saja didatangi debt collector kemarin sore. Angga merasa terasing di rumahnya sendiri. Di satu sisi ada ibunya yang narsis dan gila hormat. Di sisi lain ada Cassandra yang dangkal, dan ayahnya yang pasif. Ia merindukan kesederhanaan Velov. Ia ingin kabur, mencari Velov, meminta maaf sambil berlutut. Tapi kakinya berat. Ancaman ibunya semalam terngiang-ngiang, kalau kamu kejar perempuan itu, Mama coret nama kamu dari hak waris dan Mama pastikan hidup perempuan itu makin sengsara. Angga adalah pengecut. Ia tahu itu. Dan kesadaran itu membuatnya membenci dirinya sendiri lebih dari ia membenci ibunya. Nanti siang kita fitting baju ya, Angga, perintah Marcella. Cassandra sudah pilih desainer khusus buat kalian. Terserah Mama, jawab Angga lemah, menyerah pada nasibnya sebagai boneka ibunya. Siang harinya, suasana di rumah mewah itu kembali terusik. Kali ini bukan oleh tamu, melainkan oleh seorang kurir berseragam rapi yang mengendarai motor dinas dengan logo firma hukum ternama. Satpam rumah menghadang di gerbang. Ada perlu apa, Mas? Surat penting untuk Bapak Doni Damara atau Ibu Marcella Zalianti. Harus diterima langsung oleh pemilik rumah, tidak boleh diwakilkan, tegas kurir itu. Satpam akhirnya mengizinkan masuk. Marcella sedang bersantai di teras belakang, membolak-balik majalah mode sambil diawasi oleh manikur yang sedang memoles kukunya. Permisi, Bu. Ada surat, kata pembantu rumah tangga, menyerahkan amplop coklat tebal dengan segel lilin merah. Marcella mendengus kesal karena waktu santainya terganggu. Siapa sih? Nggak tahu etika jam istirahat orang. Ia merobek amplop itu dengan kasar. Di dalamnya ada dokumen berlogo, Lukman Sardi Associates, Law Firm. Kening Marcella berkerut. Lukman Sardi adalah pengacara papan atas. Tarifnya miliaran. Kenapa firma hukum sekelas itu mengirim surat padanya? Ia mulai membaca. Perihal, somasi pertama, pengosongan lahan. Kepada YTH. Penghuni Jalan Menteng nomor 10. Dengan hormat, mewakili klien kami selaku pemilik sah sertifikat hak milik, SHM, nomor 1029 Menteng, kami memberitahukan bahwa hak guna bangunan, HGB, atas nama PT Damara Group telah berakhir masa berlakunya sejak 15 Januari 2021. Klien kami tidak bermaksud memperpanjang sewa. Oleh karena itu, kami memberikan waktu 7x24 jam bagi Bapak Ibu untuk mengosongkan properti tersebut dan mengembalikannya dalam keadaan kosong. Wajah Marcella memerah padam. Bukan karena takut, tapi karena tersinggung. Ia melempar kertas itu ke meja kaca hingga botol kuteks tumpah. Kurang ajar, teriaknya. Doni yang baru saja pulang untuk makan siang, tergopoh-gopoh menghampiri. Ada apa, MA? Teriak-teriak. Lihat ini. Marcella menunjuk kertas yang basah terkena tumpahan aseton. Ada orang gila yang mau ngusir kita. Katanya tanah ini bukan punya kita lagi. Doni memungut kertas itu. Matanya membelalak saat membaca isinya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia tahu hari ini akan datang, tapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Ia pikir pemilik tanah yang asli, keluarga pengusaha properti tua yang dulu menyewakan tanah ini, sudah lupa atau tidak peduli. Ini dari kantor pengacara Lukman Sardi, MA, suara Doni bergetar. Ini serius.
Serius apanya? Bentak Marcella. Ini pasti penipuan. Modus baru mafia tanah. Atau jangan-jangan? Matanya menyipit curiga. Ini kerjaan si Velov itu? Dia kan sakit hati. Pasti dia nyuruh temannya bikin surat palsu buat nakut-nakutin kita. Velov nggak mungkin punya uang buat sewa Lukman Sardi, MA. Ini pengacara mahal, bantah Doni logis. Dan soal HGB memang benar, MA. Papa lupa perpanjang 5 tahun lalu, karena waktu itu kita lagi krisis. Marcella terdiam sejenak, lalu tertawa sumbang. Kamu lupa? Ya ampun, Pak. Urus dong. Telepon BPN, sogok orang kelurahan, atau apa kek? Masa gitu aja panik? Kita ini orang kaya, Pak. Hukum bisa dibeli. Nggak semudah itu, MA. Kalau pemilik aslinya menolak perpanjangan, kita nggak bisa apa-apa. Siapa sih pemilik aslinya? Tanya Marcella meremehkan. Palingan orang tua bau tanah yang butuh duit. Tawar aja, kita beli tanahnya. Berapa sih harganya? 50 miliar? 100? Minta papinya Cassandra talangin dulu. Doni mengusap wajahnya dengan frustrasi. Istrinya benar-benar buta akan realitas. MA, kita nggak punya uang sebanyak itu. Dan papinya Cassandra belum tentu mau kasih kalau tahu aset kita bermasalah. Marcella berdiri, mengambil surat itu, lalu merobeknya menjadi 2, kemudian menjadi 4 bagian kecil. Ia melempar sobekan kertas itu ke udara seperti konfeti. Nih, jawaban Mama, serunya angkuh. Nggak usah digubris. Kalau mereka berani datang ke sini, Mama akan panggil wartawan. Biar malu mereka ngusir orang terpandang kayak kita. Jangan rusak mood Mama, nanti malam kita harus dinner sama keluarga Cassandra. Pasang muka kayak kamu, Pak. Jangan bikin malu. Doni menatap sobekan kertas yang berserakan di lantai. Ia ingin berteriak pada istrinya untuk sadar, tapi nyalinya ciut. Diam-diam, ia memungut satu sobekan yang memuat nomor telepon kantor hukum itu. Ia harus menyelesaikannya sendiri, sebelum semuanya meledak. 2 hari kemudian. Doni Damara merasa seperti berjalan di dalam terowongan yang semakin menyempit. Surat somasi itu diabaikan Marcella, tapi teror sesungguhnya mulai datang ke kantor Doni. Pagi ini, 3 bank menelepon secara bersamaan. Mereka memberitahu bahwa hutang perusahaan Doni sudah dijual ke pihak ketiga. Pihak ketiga ini menuntut pelunasan penuh sekarang juga, atau aset pabrik akan disita besok. Doni panik luar biasa. Ia menelepon sana-sini, mencari pinjaman lunak, tapi semua rekan bisnisnya menghindar. Berita tentang kebangkrutannya mulai tercium di kalangan pebisnis. Tidak ada yang mau meminjamkan uang ke kapal karam. Satu-satunya harapan muncul dari sebuah email yang masuk siang itu. Sekretarisnya bilang ada perusahaan investasi bernama Titanium Land Group yang tertarik membicarakan restrukturisasi aset. Doni tahu Titanium. Itu raksasa properti. Kalau mereka mau masuk, mungkin perusahaannya masih bisa selamat, meskipun ia harus kehilangan sebagian saham. Siapkan mobil. Kita ke Titanium Tower sekarang, perintah Doni pada supirnya. Perjalanan ke Sudirman terasa sangat lama. Doni berkeringat dingin di dalam mobil ber-AC. Ia merapikan dasinya berkali-kali, melatih pidato untuk meyakinkan investor. Ia harus terlihat sukses, meyakinkan, dan profesional. Sesampainya di gedung Titanium, Doni dibuat kerdil oleh kemegahan lobi gedung itu. Marmer putih seluas lapangan bola, resepsionis yang cantik-cantik seperti model, dan sistem keamanan canggih. Pak Doni Damara, mari saya antar, CEO kami sudah menunggu, ucap seorang resepsionis ramah. Doni dibawa naik lift khusus eksekutif. Jantungnya berdegup kencang. Ia dibawa ke lantai paling atas. Silakan masuk, Pak. Doni melangkah masuk ke ruangan yang luas dan dingin itu. Ruangan itu hening, kedap suara dari hiruk-pikuk Jakarta. Di ujung ruangan, di balik meja kerja yang sangat besar, duduk seseorang di kursi tinggi yang membelakangi pintu. Doni hanya bisa melihat sandaran kursi kulit hitam itu. Selamat sore, sapa Doni dengan suara bergetar. Saya Doni Damara. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kursi itu tidak berputar. Hening sejenak.
Silakan duduk, Pak Doni. Suara wanita terdengar dari balik kursi. Suara yang familiar, tapi nadanya berbeda. Lebih berat, lebih berwibawa. Doni duduk di kursi tamu yang terasa rendah, membuatnya harus mendongak ke arah meja bos itu. Posisi yang memang diseting untuk mengintimidasi. Saya dengar perusahaan Bapak sedang butuh likuiditas. Suara itu berlanjut. Dan saya juga dengar, rumah Bapak sedang dalam sengketa lahan. Doni terkejut. Bagaimana Anda tahu? Itu hanya masalah administrasi kecil. Bisa diselesaikan. Masalah kecil? Suara itu terkekeh pelan. Hutang 150 miliar di 3 bank, dan rumah yang berdiri di tanah orang lain. Bapak menyebut itu masalah kecil. Keringat dingin mengalir di pelipis Doni. Maaf, Bu. Saya datang ke sini untuk bicara bisnis. Proposal saya. Saya sudah baca proposal Bapak. Sampah, potong wanita itu tajam. Perusahaan Bapak sudah mati. Satu-satunya alasan Bapak masih bisa bernapas adalah karena kreditur Bapak belum menarik pelatuknya. Anda siapa sebenarnya? Kenapa bicaranya kasar sekali? Doni mulai tersinggung. Kasar? Saya hanya bicara fakta. Seperti istri Bapak yang suka bicara, jujur. Jawab wanita itu. Perlahan, kursi kebesaran itu berputar. Jantung Doni seakan berhenti berdetak saat melihat siapa yang duduk di sana. Seorang wanita muda dengan setelan jas putih yang memukau, rambut tergerai indah, dan tatapan mata setajam elang. Wajah itu, wajah yang baru 2 hari lalu diusir dari rumahnya seperti anjing kurap. Velov, bisik Doni, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya melotot, seolah melihat hantu. Velov Vexia menautkan jari-jarinya di atas meja, tersenyum tipis. Selamat datang di kantor saya, Om Doni. Atau harus saya panggil, Pak Debitur. Doni Damara ternganga. Otaknya gagal memproses apa yang dilihat matanya. Velov, pacar Angga yang miskin, yang naik ojek, yang dituduh mencuri sendok, kini duduk di kursi CEO salah satu perusahaan terbesar di Indonesia? Tidak mungkin. Gumam Doni. Ia berdiri, kakinya lemas. Kamu pasti simpanan bos di sini kan? Kamu main gila sama pemilik perusahaan ini. Velov tertawa. Tawa yang renyah namun mengerikan. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Paman Lukman, tolong masuk. Bawa sertifikatnya. Pintu terbuka, Lukman Sardi masuk. Doni tentu saja kenal Lukman Sardi. Semua pengusaha kenal dia. Lukman membungkuk hormat pada Velov. Nona Velov, ini dokumen aslinya. Lukman meletakkan sebuah sertifikat tanah tua di hadapan Doni. Di sampulnya tertulis nama ayah Velov. Ayah saya, Surya Vexia, adalah pemilik tanah yang Om tinggali. Dan saya, Velov menunjuk dadanya sendiri, adalah pewaris tunggal seluruh aset Vexia, yang sekarang dikelola di bawah bendera Titanium Land Group. Doni jatuh terduduk kembali di kursinya. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Jadi, selama ini saya diam. Saya melihat apakah keluarga Om pantas menerima kebaikan hati saya. Ternyata tidak. Velov berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja, mendekati Doni. Suara hak sepatunya di lantai marmer terdengar seperti hitungan mundur bom waktu. Istri Om menghina saya. Anak Om tidak membela saya. Dan Om. Velov berhenti tepat di samping telinga Doni, berbisik dingin, Om membiarkan itu semua terjadi. Velov, maafkan Om. Doni mulai menangis. Pertahanannya runtuh. Om gak tahu. Om takut sama Tante March. Tolong, Velov, jangan usir kami. Kami gak punya tempat lain. Bukan urusan saya. Jawab Velov datar. Ia kembali duduk di kursinya. Saya sudah membeli semua hutang perusahaan Om dari bank. Totalnya 150 miliar rupiah. Ditambah sewa tanah yang tertunggak 10 tahun, totalnya jadi 165 miliar. Velov melemparkan sebuah map ke hadapan Doni. Itu tagihannya. Saya beri waktu 1 minggu. 7 hari. Lunasi semuanya, atau saya sita semuanya. Rumah, pabrik, mobil, sampai baju yang Om pakai.
1 minggu? Dari mana Om dapat uang segitu, Velov? Bunuh saja Om sekalian, ratap Doni. Itu masalah Om. Velov mengangkat bahu. Oh, dan satu lagi. Ini bagian yang paling seru. Velov menatap Doni tajam. Jangan beritahu Marcella atau Angga soal identitas saya. Biarkan mereka tetap mengira saya orang miskin. Biarkan Marcella tetap sombong. Kalau sampai Om membocorkan ini sebelum waktu eksekusi, saya akan pastikan Om membusuk di penjara atas kasus pemalsuan laporan keuangan perusahaan yang Om lakukan tahun lalu. Doni terbelalak. Velov tahu soal itu juga? Skandal penggelapan pajak yang ia sembunyikan rapi? Kamu iblis. Desis Doni ketakutan. Saya belajar dari yang terbaik, Tante Marcella. Senyum Velov mengembang. Sekarang keluar. Saya sibuk. Nikmati 7 hari terakhir Om di istana palsu itu. Doni berdiri dengan gemetar. Ia berjalan keluar ruangan seperti orang mabuk. Hancur. Hidupnya ada di ujung tanduk. Dan lehernya kini dicengkeram oleh gadis yang dulu dibuang istrinya. Velov melihat pintu tertutup. Ia tidak merasa bahagia. Belum. Ia mengambil ponselnya, melihat foto Angga yang belum sempat ia hapus. Kamu akan lihat, Angga. Pilihanmu untuk dia malam itu adalah keputusan termahal yang pernah kamu buat. Velov menekan tombol hapus. Foto itu hilang selamanya, bersama sisa-sisa cintanya. 3 hari sebelum pesta pertunangan. Rumah di Jalan Menteng nomor 10 itu tampak sibuk seperti sarang lebah yang sedang panik. Truk-truk catering silih berganti masuk. Dekorator sibuk memasang tenda transparan berpendingin udara di taman belakang, dan ribuan bunga mawar putih impor baru saja tiba dari Belanda. Marcella Zalianti berdiri di balkon lantai 2, memantau kesibukan itu dengan senyum puas. Ia mengenakan gaun tidur sutra berwarna emas, seolah ia adalah ratu yang sedang mengawasi pembangunan piramidanya. Baginya, pesta ini bukan sekadar pertunangan Angga dan Cassandra Lee. Ini adalah deklarasi. Deklarasi bahwa keluarga Damara masih digdaya, masih kaya raya, dan tak tersentuh oleh rumor kebangkrutan yang mulai berhembus halus di arisan sosialita. Kurang ke kiri, teriak Marcella pada tukang lampu gantung di bawah. Itu chandelier kristal dari Ceko. Kalau sampai gores, jual ginjal kamu pun gak akan cukup buat ganti. Di kamar tidur utama, Doni Damara duduk di tepi ranjang dengan kepala tertunduk dalam. Wajahnya abu-abu. Ia baru saja memuntahkan sarapannya di toilet. Asam lambungnya naik parah karena stres. 7 hari ultimatum Velov terus menghantuinya seperti detak jam kiamat. Sisa waktu tinggal 3 hari. Tepat di malam pesta pertunangan itu, batas waktu pembayaran hutang 165 miliar jatuh tempo. Pak! Doni tersentak kaget saat Marcella masuk ke kamar dengan wajah berseri-seri. Pak, kamu lihat nggak dekorasinya? Gila, vendor Rio baru ini bagus banget kerjanya. Mereka kasih diskon besar tapi kualitasnya premium. Katanya sih promosi karena pemiliknya baru ganti. Celoteh Marcella sambil mematut diri di cermin. Ma. Suara Doni parau. Apa kita harus pesta semewah ini? Biayanya dari mana Mama dapat uang? Marcella berbalik, matanya menyipit. Kamu ini kenapa sih? Bukannya dukung istri malah nanya duit melulu. Tenang aja, Mama gadaikan beberapa perhiasan lama dan, Mama ambil sedikit dari kas kecil perusahaan yang kamu pegang kuncinya di laci rumah. Cuma 2 miliar kok. Doni terbelalak. Apa? Ma, itu uang operasional terakhir buat gaji karyawan bulan depan. Kalau itu dipakai, pabrik mogok kerja. Ah, berisik. Marcella mengibaskan tangan. Nanti kalau Angga sudah resmi tunangan sama Cassandra, papinya Cassandra bakal suntik dana segar. Gaji karyawan MAH gampang. Yang penting image kita, Pak. Image. Kalau pestanya jelek, keluarga Cassandra bisa ILVL dan batalin investasi. Doni ingin berteriak bahwa pemilik tanah ini, Velov, sudah mengincar leher mereka. Bahwa investasi Cassandra tidak akan sempat cair sebelum mereka ditendang keluar. Tapi setiap kali ia ingin membuka mulut, bayangan wajah dingin Velov dan ancaman penjara membuatnya bungkam. Ia pengecut. Ia lebih takut dipenjara dan dimiskinkan sendirian daripada hancur bersama-sama. Sementara itu,
Di kamar Angga, sang calon pengantin pria berdiri seperti manekin hidup. Penjahit pribadi sedang mengukur lingkar pinggangnya untuk jas tuxedo rancangan desainer Italia. "Mas Angga, tolong tegak sedikit," pinta penjahit itu. Angga menurut dengan tatapan kosong. Pikirannya melayang ke Velov. Sejak malam pengusiran itu, ia merasa ada lubang besar di dadanya. Ia mencoba pergi ke kosan Velov kemarin, tapi penjaga kos bilang Velov sudah pindah. Kamarnya kosong melompong. Velov menghilang tanpa jejak. Angga. Cassandra masuk ke kamar tanpa mengetuk. Ia membawa tablet, menunjukkan desain kue tart setinggi 2 meter. "Lihat deh, Babe. Kuenya nanti bakal turun dari langit-langit pakai tali sling baja. Keren kan? Dramatik entrance gitu." Angga menatap Cassandra. "Cantik, tapi asing." "Terserah kamu, Cas." "Ih, kok lemes gitu sih? Minum vitamin dong. Nanti pas foto priwet muka kamu jangan kayak orang susah gitu. Malu-maluin," omel Cassandra sambil mencubit pipi Angga gemas, tapi terasa sakit. Angga menepis tangan Cassandra pelan. "Aku capek, Cas. Bisa keluar dulu? Aku mau ganti baju." Cassandra mendengus. "Ya elah, sensitif amat. Ya udah, imau spa dulu sama Tante Marci. Bye." Setelah Cassandra pergi, Angga merosot duduk di lantai. Ia melihat keluar jendela, ke arah langit Jakarta yang luas. "Kamu di mana, V?" bisiknya lirih. "Maafin aku." Angga tidak tahu bahwa wanita yang ia cari sebenarnya sangat dekat. Bahkan, wanita itu yang mengatur setiap detail pesta yang sedang dipersiapkannya ini. Siang harinya, sebuah mobil van hitam tanpa logo parkir di halaman belakang rumah Marcella. Dari dalam mobil, turun seorang wanita mengenakan topi lebar, masker hitam, kacamata hitam, dan rompi kerja lapangan bertuliskan, "Krewu." Itu Velov. Ia menyamar sebagai supervisor lapangan dari vendor dekorasi yang baru saja diakuisisi oleh Titanium Land Group. Velov ingin memastikan panggung sandiwara ini sempurna. Ia ingin melihat sendiri wajah-wajah orang yang akan ia hancurkan dalam jarak dekat. Velov berjalan memeriksa rangkaian bunga lili Casablanca yang menghiasi pelaminan Mini. Bunga itu mahal, wangi, dan melambangkan kematian di beberapa budaya. Pilihan yang sengaja ia buat. "Hei, kamu." Suara melengking Marcella terdengar. Velov tidak menoleh, ia tetap sibuk memotong tangkai bunga. "Hei, Tulia." Marcella menepuk bahu Velov keras. Velov berbalik perlahan. Di balik kacamata hitamnya, ia menatap ibu mantan kekasihnya itu. Marcella terlihat glamor dengan dress yang santai dan topi pantai lebar, memegang kipas tangan. "Maaf, Bu. Ada yang bisa dibantu?" Suara Velov disamarkan, dibuat agak serak dan berat. "Ini bunga kenapa warnanya agak krim? Saya mintanya putih bersih. Pure white." "Kamu buta warna?" protes Marcella sambil menunjuk bunga lili itu. "Ini jenis Casablanca Premium, Bu. Warnanya memang natural begini. Kalau mau putih seperti kertas HVS, itu bunga plastik," jawab Velov tenang. Marcella berkacak pinggang. "Wah, berani menjawab ya kuli panggul ini. Siapa nama kamu? Biar saya laporin bos kamu." "Nama saya Vivia," jawab Velov asal. "Vivia, dengar ya. Saya bayar mahal vendor ini. Saya nggak mau ada cacat sedikit pun. Jangan sampai kuman-kuman miskin dari tangan kamu nempel di bunga-bunga saya. Cuci tangan sebelum kerja." Velov mengepalkan tangan yang memegang gunting tanaman. Rasa ingin menancapkan gunting itu ke pot bunga sangat besar, tapi ia menahannya. "Baik, Bu. Akan saya pastikan semuanya steril." "Sesteril rekening ibu nanti," gumam Velov di kalimat terakhir yang sangat pelan. "Ngomong apa kamu?" "Saya bilang, akan saya pastikan semuanya bersih, Bu." Saat itu, Cassandra dan Angga berjalan melewati taman. Mereka sedang berlatih jalan menuju altar. "Angga, senyum dong. Walk like a king," perintah Cassandra. Angga berjalan gontai. Saat ia melewati Velov, langkahnya terhenti. Ia mencium aroma yang familiar. Bukan aroma bunga lili,
Tapi aroma parfum vanila lembut yang samar-samar keluar dari tubuh pekerja bertopi itu. Itu parfum yang biasa dipakai Velov. Parfum murah yang dibeli di minimarket. Tapi wanginya khas. Angga menoleh, menatap Vivia. Jantung Velov berdegup kencang. Apakah Angga mengenalinya? Ada apa, Mas? Tanya Velov, mengubah suaranya lagi. Angga menatap mata di balik kacamata hitam itu. Ada getaran aneh. Tapi logika Angga menolak. Velov tidak mungkin ada di sini jadi tukang bunga. Velov staf administrasi. Enggak, maaf. Mbak, tolong bunganya dirapikan ya, kata Angga, lalu berlalu pergi ditarik Cassandra. Velov menghela napas panjang di balik maskernya. Ia melihat punggung Angga menjauh. Dulu punggung itu tempatnya bersandar. Sekarang, punggung itu terlihat begitu rapuh dan menyedihkan. Nikmati hari terakhirmu menjadi pangeran, Angga, batin Velov. Velov kemudian mengeluarkan alat kecil dari saku rompinya. Sebuah kamera mikro nirkabel. Ia memasangnya tersembunyi di balik rangkaian bunga utama di tengah panggung. Lalu satu lagi di dekat meja VIP tempat keluarga Cassandra akan duduk. Dan satu lagi di dekat posisi sound system. Malam ini, seluruh dunia harus melihat wajah asli keluarga Damara. Sebelum pergi, Velov sempat berpapasan dengan Doni Damara di garasi samping. Doni tampak sedang menelepon dengan panik. Wajahnya penuh keringat. Tolonglah, Pak, cairkan sedikit saja. Saya jaminkan jam tangan Rolex saya. Apa? Nggak laku. Doni membanting ponselnya ke jok mobil. Doni mendongak dan melihat Velov berdiri di sana. Mata mereka bertemu. Doni langsung mengenali postur tubuh itu meski Velov menyamar. Wajah Doni memucat. Ia hendak membuka mulut, tapi Velov meletakkan jari telunjuk di bibir maskernya. SSSST. Velov membuat gerakan memotong leher dengan tangannya, lalu menunjuk jam tangannya. Waktu habis. Doni gemetar hebat sampai harus berpegangan pada kap mobil. Ia melihat Velov berjalan santai keluar gerbang, masuk ke dalam mobil Alphard hitam yang menjemputnya. Doni tahu, malaikat pencabut nyawa baru saja melakukan inspeksi terakhir. Malam yang dinanti tiba. Sabtu malam, langit cerah berbintang seolah merestui pesta itu, atau mungkin semesta sedang menyiapkan panggung yang terang benderang untuk sebuah tragedi. Jalan Menteng nomor 10 disulap menjadi venue pesta kelas dunia. Lampu sorot menembus langit. Karpet merah digelar dari gerbang hingga pintu masuk. Mobil-mobil mewah berdatangan, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce. Para tamu undangan adalah krim dari segala krim masyarakat Jakarta. Sosialita, pejabat, selebriti, dan taipan bisnis. Marcella Zalianti berdiri di ujung karpet merah menyambut tamu. Ia mengenakan gaun merah marun berekor panjang rancangan desainer Paris, lehernya dililit kalung berlian yang ia sewa diam-diam. Selamat datang, Jeng. Aduh, terima kasih sudah datang. Sapa Marcella dengan tawa renyah yang dibuat-buat. Marcella, mewah banget pestanya. Gosip kalau perusahaan suami kamu lagi goyang itu hoax ya berarti? Tanya seorang ibu-ibu sosialita bermulut pedas. Marcella tertawa keras. Hahaha, biasalah Jeng, pohon makin tinggi angin makin kencang. Orang iri memang suka bikin gosip murahan. Lihat aja buktinya malam ini, champagne mengalir kayak air keran. Di dalam, Angga dan Cassandra berdiri berdampingan. Cassandra tampak memukau dengan gaun perak gemerlap, sementara Angga gagah dengan tuxedo hitam. Tapi mata Angga kosong. Ia tersenyum hanya ketika ada kamera mengarah padanya. Keluarga Cassandra, dipimpin oleh ayahnya yang seorang konglomerat properti Bali, duduk di meja VIP paling depan. Mereka tampak puas melihat kemewahan pesta itu. Not bad, Doni, kata ayah Cassandra sambil menghisap cerutu. Pesta ini membuktikan kamu bonafit. Besok lusa, kucuran dana 50 miliar tahap pertama saya tanda tangani. Doni tersenyum kaku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau kita masih hidup besok lusa, batin Doni. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Acara puncak dimulai. MC kondang naik ke panggung, membuka acara dengan heboh. Musik orkestra mengalun megah. Hadirin sekalian, mari kita sambut pasangan paling serasi tahun ini.
The Royal Couple, Angga Yunanda dan Cassandra Lee. Tepuk tangan membahana. Kembang api menyala di sisi taman. Angga dan Cassandra berjalan menuju panggung, melambai pada tamu. Marcella bertepuk tangan paling keras. Matanya berkaca-kaca karena bangga. Ia merasa menang. Ia berhasil menutupi kebangkrutan suaminya dengan topeng emas ini. Namun, tepat saat Angga dan Cassandra sampai di tengah panggung dan hendak bertukar cincin. ZZZT. Lampu utama padam. Musik mati mendadak. Hening. Gelap gulita. Loh? Mati lampu? Genset mana genset? Teriak Marcella panik. WO. Mana WO-nya? Para tamu mulai kasak kusuk. Kok mati lampu sih? Katanya orang kaya. Tiba-tiba, sebuah lampu sorot spotlight menyala terang. Tapi bukan menyorot ke panggung. Sinar itu menyorot ke arah pintu masuk utama yang besar dan tinggi. Pintu itu terbuka perlahan secara dramatis. Asap dry ice mengepul keluar dari sana. Dari balik kabut asap buatan, muncul siluet seorang wanita. Ia berjalan perlahan, setiap langkah hak sepatunya terdengar menggema melalui speaker yang entah bagaimana masih menyala. Wanita itu mengenakan gaun hitam pekat, jet black, berbahan bludru yang menyapu lantai, dengan potongan bahu terbuka yang elegan namun tegas. Rambutnya disanggul modern, dan di lehernya melingkar kalung berlian blue sapphire yang ukurannya 3 kali lipat lebih besar dari milik Marcella. Wajahnya dingin, angkuh, dan mematikan. Itu Velof Vexia. Di belakangnya, berjalan Lukman Sardi dengan setelan jas rapi, dikawal oleh 6 orang pria berbadan tegap berseragam keamanan swasta. Siapa itu? Bisik para tamu. Artis baru? Cantik banget. Velof berjalan membelah kerumunan. Para tamu otomatis minggir, memberikan jalan seolah terhipnotis oleh aura kekuasaan yang dipancarkannya. Marcella menyipitkan mata di kegelapan. Ia tidak mengenali Velof dengan dandanan semewah itu. Ia pikir itu tamu VVIP dari pihak Cassandra. Siapa dia? Tanya Cassandra pada Angga. Angga mematung. Matanya melebar. Ia mengenali mata itu. Ia mengenali cara berjalannya. Velof? Desis Angga. Velof terus berjalan, naik atas panggung tanpa permisi. Ia berdiri tepat di depan Angga dan Cassandra. Jarak mereka hanya 1 meter. Marcella berlari kecil mendekat ke panggung. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya mengacaukan pesta anak saya. Velof menoleh ke arah Marcella di bawah panggung. Ia tersenyum. Senyum yang membuat darah Marcella membeku. Halo, Tante Marcella. Apa kabar sendok peraknya? Sudah ketemu? Tanya Velof melalui mikrofon yang ia pegang. Suaranya jernih, tenang, dan terdengar ke seluruh penjuru menteng. Marcella ternganga. Kamu si gembel itu? Kerumunan tamu mulai ribut. Bisik-bisik menjadi riuh rendah. Gembel? Siapa? Itu Velof Vexia kan? Anak yang punya Titanium Group? Beberapa tamu yang berkecimpung di dunia bisnis properti mulai mengenali wajah Velof. Security. Usir perempuan gila ini. Dia mantan pembantu yang sakit hati. Teriak Marcella histeris, berusaha menyelamatkan muka. 2 satpam rumah berlari hendak naik panggung. Tapi 6 pengawal Velof langsung menghadang mereka dengan mudah. Lukman Sardi maju, mengangkat tangan. Mohon tenang. Suara Lukman menggelegar. Kami datang dengan itikat baik untuk menyerahkan hadiah pertunangan. Velof menatap Angga. Pria itu tampak seperti melihat hantu. Selamat ya, Angga. Pesta yang bagus, kata Velof datar. Tapi sayang, pestanya diadakan di tempat yang salah. Maksud kamu apa, V? Tanya Angga gemetar. Velof menjentikkan jarinya. Layar LED raksasa di belakang panggung yang seharusnya menampilkan foto prewedding Angga dan Cassandra, tiba-tiba berubah tampilan. Muncul sebuah dokumen digital yang sangat jelas. Sertifikat hak milik, SHM, No. 1029 Menteng pemilik, Surya Vexia, almarhum, pewaris tunggal, Velof Vexia. Lalu slide berganti. Surat peringatan pengosongan lahan, status HGB kadaluarsa penerima, Doni Damara, diabaikan. Dan slide terakhir yang paling mematikan. Bukti transfer pengalihan piutang,
Cesye, dari, Bank Mandiri, BCA, CIMB kepada, Titanium Land Group total hutang, Rp 165 miliar, 165 miliar rupiah, status, jatuh tempo hari ini. Hening. Keheningan yang mencekam menyelimuti pesta itu. Angka 0 di layar itu begitu banyak hingga membuat kepala pusing. Apa-apaan ini? Cassandra mundur selangkah, menjauh dari Angga. Velov berbalik menghadap hadirin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat. Maaf mengganggu pestanya. Saya hanya ingin meluruskan status hukum tempat kita berdiri sekarang. Velov menunjuk lantai panggung dengan ujung sepatu hak tingginya. Tanah ini, rumah ini, adalah milik saya. Keluarga Damara yang terhormat ini, hanyalah penyewa yang menumpang gratis selama 5 tahun terakhir. Dan pesta mewah ini, Velov menunjuk dekorasi bunga, dibiayai dari uang curian kas perusahaan yang seharusnya untuk gaji karyawan, dan sisanya dari hutang yang sekarang menjadi milik saya. Bohong, jerit Marcella. Ia naik ke panggung seperti orang kesurupan, hendak menyerang Velov. Dasar penipu. Kamu memalsukan dokumen. Kamu cuma staf admin miskin. Jangan percaya dia. Lukman Sardi dengan sigap menyodorkan mikrofon ke arah Doni Damara yang berdiri di pojok panggung, gemetar dan berkeringat seperti orang sakit demam. Silakan, Pak Doni, kata Lukman sopan tapi menekan. Jelaskan pada istri Anda dan para tamu. Apakah dokumen di layar itu palsu? Semua mata tertuju pada Doni. Lampu sorot menghajar wajahnya yang pucat. Marcella menatap suaminya, menuntut pembelaan. Pak, bilang sama mereka kalau perempuan ini bohong. Pak. Doni menatap Velov. Tatapan Velov dingin tak tersentuh. Lalu ia menatap ayah Cassandra yang wajahnya sudah merah pada menahan marah. Lalu menatap Angga. Doni ambruk. Lututnya tidak kuat menahan beban kebohongan lagi. Ia jatuh berlutut di panggung, menangis. Maafkan Papa. Isak Doni keras di depan mikrofon. Itu benar? Semuanya benar? Kita bangkrut, MA. Rumah ini bukan punya kita lagi. Kita punya hutang 165 miliar sama Velov. Pengakuan itu seperti bom nuklir yang meledak di tengah pesta. Apa? Marcella terhuyung ke belakang, nyaris pingsan kalau tidak memegang tiang dekorasi. Tamu-tamu langsung heboh. Kamera ponsel diangkat, merekam kejadian memalukan itu secara live. Sosialita yang tadi memuji Marcella kini menatap jijik. Ih, ternyata OKB, orang kaya baru, palsu. Penipu. Gaya elit ekonomi sulit. Velov berjalan mendekati Marcella yang masih syok. Tante pernah bilang, bisik Velov, suaranya diperbesar mikrofon sehingga terdengar jelas, bahwa orang miskin tidak pantas menginjak lantai marmer ini. Tante benar. Karena mulai detik ini, Tante lah yang miskin. Jadi, silakan angkat kaki dari lantai marmer saya. Angga masih berdiri mematung di tengah kekacauan itu. Otaknya berputar lambat. Velov. Velov yang sederhana, yang ia kasihani karena naik ojek, yang ibunya hina karena bajunya murah ternyata adalah pemilik tanah tempat ia lahir dan tumbuh? Velov adalah miliarder yang memegang nasib keluarganya? Angga menatap Velov dengan pandangan baru. Bukan lagi sebagai pacar yang manis, tapi sebagai sosok yang agung dan jauh tak terjangkau. Kecantikan Velov malam ini begitu menyilaukan, sekaligus menakutkan. Angga mencoba meraih tangan Velov. Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kalau aku tahu kamu sekaya ini, Mama pasti. Pasti apa? Potong Velov tajam. Ia menepis tangan Angga dengan jijik. Pasti mamamu akan menjilat kakiku? Pasti kamu akan membelaku? Itu yang kamu sebut cinta, Angga? Cinta yang bersyarat harta? Angga terbungkam. Kata-kata Velov menamparnya lebih keras dari tamparan fisik. Di sebelahnya, Cassandra Lee sudah tidak tahan lagi. Wajahnya merah padam karena malu. Ia merasa ditipu mentah-mentah. Ia hampir bertunangan dengan penipu bangkrut di hadapan semua teman-teman sosialitanya. Dasar keluarga sampah, teriak Cassandra. Cassandra mengambil gelas wine dari nampan pelayan yang lewat, lalu dengan gerakan cepat menyiramkan isinya ke wajah Angga. Biur.
Anggur merah membasahi wajah dan kemeja putih mahal Angga, meninggalkan noda seperti darah. "Cassandra?" seru Angga kaget, perih matanya terkena alkohol. "Jangan panggil namaku," bentak Cassandra. Ia melepas cincin pertunangan, yang belum sempat dipakaikan, dan melemparnya ke wajah Marcella. "Ambil nih cincin murahan lo. Gue kira lo orang kaya, ternyata gembel berkedok sosialita. Najis. Ayo papi, mami, kita pulang. Aku alergi sama udara miskin di sini," ajak Cassandra pada orang tuanya. Ayah Cassandra berdiri, meludah ke lantai panggung di depan Doni Damara. "Jangan pernah hubungi saya lagi. Bisnis batal. Dan saya akan pastikan semua rekan bisnis tahu kalian penipu." Keluarga Cassandra turun panggung dan pergi dengan angkuh, diikuti oleh tamu-tamu lain yang mulai bubar sambil mencibir. Pesta itu bubar dalam sekejap. Makanan mewah tak tersentuh, musik mati, hanya menyisakan keheningan yang menyakitkan. Kini di panggung hanya tersisa keluarga Damara yang hancur lebur, dan Velov yang berdiri tegak sebagai pemenang. Marcella duduk bersimpuh di lantai, meratapi cincin yang dilempar Cassandra. Makeupnya luntur terkena air mata. Doni masih bersujud menangis. Angga berdiri basah kuyup oleh wine, menunduk dalam kehinaan. Velov menatap mereka satu persatu. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Hanya kepuasan dingin. "Pesta sudah selesai," kata Velov pada Lukman. "Paman, bacakan surat eksekusinya." Lukman membuka map tebal. Berdasarkan wan prestasi pembayaran hutang dan pendudukan lahan ilegal, maka malam ini juga, seluruh aset disita. Anda semua dipersilakan meninggalkan properti ini sekarang juga. Hanya pakaian yang melekat di badan yang boleh dibawa. Malam ini, Marcella mendongak, matanya liar. "Nggak bisa. Ini rumahku. Aku bangun rumah ini. Aku beli perabotnya." "Pakai uang siapa?" tanya Velov tenang. "Uang hutang yang sekarang jadi milik saya. Jadi secara teknis, Tante membangun rumah ini untuk saya. Terima kasih ya, selera Tante lumayan bagus." "Velov tolong." Angga mencoba memelas lagi. "Kita pernah saling sayang?" "Koreksi," sahut Velov. "Aku pernah sayang sama kamu. Kamu cuma sayang sama kenyamananmu sendiri." Velov berbalik badan, gaun hitamnya berputar indah. "Kalian punya waktu 30 menit sebelum satpam saya menyeret kalian keluar. Selamat malam." Velov berjalan turun dari panggung, meninggalkan keluarga itu dalam reruntuhan harga diri mereka yang hancur berkeping-keping. Di luar, guntur menggelegar. Hujan akan turun lagi, tapi kali ini, Velov tidak akan basah. Pesta itu telah usai, menyisakan kerangka kemewahan yang kini tampak seperti bangkai. Tamu terakhir baru saja melangkah keluar gerbang dengan tergesa-gesa, seolah takut tertular wabah penyakit yang sedang melanda keluarga Damara. Suara deru mesin supercar yang menjauh terdengar semakin sayup, digantikan oleh suara gemuruh guntur yang menjanjikan badai. Di taman belakang yang luas itu, ratusan gelas kristal masih berdiri di meja, canape mahal buatan koki Prancis mulai layu tak tersentuh, dan lampu sorot panggung masih menyala terang, menelanjangi aib keluarga yang kini berdiri kaku di sana. Marcella Zalianti masih duduk bersimpuh di lantai panggung yang dingin. Gaun merah marun Parisnya kusut, terlipat di bawah kakinya yang gemetar. Ia menatap kosong ke arah gerbang yang sudah tertutup. Dunia sempurnanya, gelembung ilusi yang ia tiup selama bertahun-tahun, baru saja meletus dengan suara yang sangat keras di depan semua orang yang ia coba kagumkan. Ini mimpi kan?" racau Marcella pelan, tangannya meremas kain gaunnya. "Pasti ini prank. Angga, bilang sama mama ini prank ulang tahun mama atau apa gitu." Angga Yunanda, yang berdiri tak jauh darinya, tidak menjawab. Wajahnya lengket oleh wine yang mulai mengering, meninggalkan noda ungu gelap di kemeja putihnya yang seharga jutaan rupiah. Matanya menatap nanar pada Velov Vexia yang kini duduk santai di kursi pelaminan, kursi yang seharusnya diduduki Angga dan Cassandra. Velov menyilangkan kakinya dengan anggun. Ia memegang segelas champagne yang ia ambil dari nampan yang ditinggalkan pelayan. "Sayangnya ini bukan mimpi, Tante." Suara Velov memecah keheningan, tenang namun menusuk tulang. "Ini adalah realita. Realita yang selama ini Tante hindari dengan kartu kredit dan hutang." Marcella menoleh cepat,
matanya nyalang penuh kebencian. Ia berusaha berdiri, meski kakinya goyah. Instingnya untuk menyerang masih ada, meski cakarnya sudah patah. "Kau," desis Marcella. "Kau ular berbisa. Kau merencanakan ini semua. Kau menyusup ke rumahku, pura-pura jadi gembel, lalu mempermalukan kami. Apa maumu, hah? Uang? Berapa kau mau? Aku bayar." Velov tertawa kecil. Ia menyesap champagne-nya perlahan. "Tante mau bayar pakai apa? Daun kering di halaman?" "Jangan kurang ajar," bentak Marcella. Tangannya meraba leher, memegang kalung berlian sewaannya. Lalu ia teringat tas Hermes Birkin miliknya yang tergeletak di meja VIP. Ia berlari turun panggung, menyambar tas itu. "Kita pergi, Pak." "Angga. Ayo kemasi barang-barang. Kita pindah ke hotel bintang 5 malam ini. Biar perempuan gila ini membusuk di rumah tua ini," seru Marcella sambil memeluk tasnya erat-erat seolah itu pelampung di tengah lautan. "Tunggu," perintah Velov. 2 orang pengawal berbadan tegap langsung menghadang langkah Marcella. "Minggir. Kalian tahu siapa saya?" teriak Marcella histeris. "Biarkan dia lewat," kata Velov santai. Para pengawal menyingkir. Marcella tersenyum sinis, merasa menang sedikit. "Tapi tas itu tinggal," lanjut Velov datar. Marcella membeku. Ia memeluk tasnya makin erat. "Apa? Ini tas saya. Ini Hermes asli. Harganya 300 juta. Velov memberi isyarat pada Lukman Sardi. Sang pengacara maju membuka tabletnya, membacakan data inventaris dengan nada datar seperti mesin. Tas Hermes Birkin 25 Togo Leather, dibeli tanggal 12 Maret 2023 menggunakan kartu kredit perusahaan PT Damara Group. Status tagihan, macet dan belum dibayar. Karena hutang perusahaan sudah dibeli oleh klien kami, maka seluruh aset yang dibeli menggunakan dana perusahaan adalah jaminan sita." Lukman menatap Marcella di balik kacamatanya. "Itu bukan tas Anda, Bu. Itu properti perusahaan klien kami." "Omong kosong," jerit Marcella. "Ini hadiah ulang tahun dari suami saya. Hadiah yang dibeli pakai uang hutang, bukan hadiah namanya, Tante. Itu barang curian," sela Velov. "Letakkan. Atau saya laporkan Tante atas tuduhan penggelapan aset jaminan." Marcella menatap suaminya. "Pak, ngomong dong. Ini tas kesayangan Mama." Doni Damara, yang sedari tadi diam seperti patung, akhirnya mengangkat wajahnya. Wajah itu tampak tua 10 tahun dalam satu malam. "Kasihkan saja, Ma," suara Doni parau, nyaris tak terdengar. "Apa?" "Kasihkan saja," bentak Doni tiba-tiba, suaranya pecah menjadi teriakan frustrasi. "Semuanya. Cincin di jari Mama, anting, gelang, jam tangan semuanya beli pakai uang hutang. Semuanya bukan punya kita. Kita nggak punya apa-apa, Ma. Sadar." Marcella ternganga. Ia mundur selangkah, kaget dibentak suaminya yang selama ini penurut. "Letakkan," ulang Velov, kali ini nadanya lebih tajam. Dengan tangan gemetar hebat, Marcella meletakkan tas Hermes itu di lantai marmer. Rasanya seperti meletakkan jantungnya sendiri. "Antingnya juga," kata Velov. Marcella melepas anting berliannya dengan kasar hingga telinganya lecet. "Gelang." Marcella melempar gelangnya ke lantai. Bunyi kelanting emas beradu dengan marmer terdengar menyedihkan. "Dan sepatu?" tambah Velov. Marcella melotot. "Kamu mau aku nyeker? Tante lupa? Tante pernah bilang sepatu saya kotor dan penuh debu. Tante bilang sepatu murah tidak pantas injak lantai ini." Velov mencondongkan tubuh ke depan. "Sekarang saya kembalikan kata-kata itu. Sepatu Manolo Blahnik itu dibeli pakai uang saya. Lepas." Air mata kemarahan membasahi pipi Marcella. Ia melepas sepatu hak tingginya, melemparnya sembarangan. Kini ia berdiri telanjang kaki di atas lantai dingin yang basah sisa hujan. Ia merasa kerdil. Ia merasa telanjang. Harga dirinya dilucuti satu persatu, lapis demi lapis, hingga tak tersisa apa-apa selain kebenaran yang pahit. Melihat istrinya diperlakukan seperti itu, harusnya Doni marah. Tapi anehnya,
ia justru merasa lega. Sebuah beban raksasa yang ia panggul sendirian selama 5 tahun terakhir tiba-tiba terangkat. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi gali lubang tutup lubang. Bangkainya sudah tercium semua. Donnie berjalan mendekati panggung, menatap Velov yang masih duduk di atas sana seperti hakim agung. "Velov," kata Donnie pelan. "Ya, Om." "Kalau kami pergi malam ini, apa hutang kami lunas?" tanya Donnie dengan nada putus asa seorang pecundang. Velov menaikkan alisnya. "Lunas? Hutang 165 miliar tidak lunas hanya dengan menyita rumah ini dan perhiasan Tante Marcella, Om. Nilai aset ini paling banter cuma 80 miliar kalau dijual cepat. Om masih hutang sisa separuhnya." Kaki Donnie lemas. Ia ambruk duduk di tepi panggung. "Jadi, kami tetap akan miskin dan punya hutang." "Secara hukum, ya. Saya bisa saja mengejar Om sampai ke liang lahat. Membekukan sisa saldo di ATM Om yang mungkin cuma tinggal sisa recehan, mencekal Om ke luar negeri, dan memastikan nama Om masuk daftar hitam perbankan seumur hidup," jelas Velov kejam. Marcella yang mendengar itu langsung histeris lagi. Ia berlari menerjang Donnie, memukuli dada suaminya. "Ini gara-gara kamu. Dasar laki-laki tidak berguna." Pukulan Marcella bertubi-tubi mendarat di tubuh Donnie. "Kenapa kamu nggak bilang kita bangkrut? Kenapa kamu biarin aku belanja kalau kita nggak punya duit? Kamu menjebak aku, Donnie. Kamu bikin aku jadi badut di depan teman-temanku." "Cukup, Ma." Angga menarik ibunya menjauh. Mama yang nggak pernah mau dengar. "Papa udah sering bilang hemat, tapi Mama selalu ngancem mau bunuh diri kalau nggak dibeliin tas baru. Mama yang gila hormat. Kamu berani ngatain Mama gila?" Marcella berbalik menampar Angga. Plah, tamparan itu menghentikan segalanya. Angga memegangi pipinya, menatap ibunya dengan tatapan asing. Keluarga itu hancur berantakan di depan mata Velov. Saling menyalahkan, saling menyakiti. Donnie tertawa, tawa yang sumbang dan gila. Ia berdiri, menepis tangan Angga, dan menatap Marcella dengan mata merah. "Kamu benar, Ma. Aku memang tidak berguna," kata Donnie lirih. "Aku tidak berguna karena aku terlalu mencintai kamu sampai aku rela jadi maling buat menuhin gaya hidup kamu." Donnie merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit tebal. Ia membukanya, menarik keluar tumpukan kartu kredit, Platinum, Black Card, Infinite, dan melemparnya ke wajah Marcella. Itu kekayaan yang kamu banggakan. Itu plastik hutang, Ma. Semuanya limit. Semuanya merah," teriak Donnie. "Aku memalsukan laporan keuangan pabrik biar bank mau kasih pinjaman lagi. Aku suap auditor. Aku pinjam ke rentenir online buat bayar arisan kamu bulan lalu. Aku kriminal, Ma. Demi siapa? Demi kamu. Biar kamu bisa pamer di Instagram." Kartu-kartu itu berhamburan di lantai seperti daun kering. Marcella menatap kartu-kartu itu dengan horor. Aku pikir bisnis tekstil kita cuma lagi lesu sedikit," bisik Marcella. "Lesu? Pabrik kita sudah tutup mesin 6 bulan lalu. Karyawan belum digaji 3 bulan. Mereka demo tiap hari di pabrik Tangerang, tapi aku nggak pernah kasih tahu kamu karena takut kamu stres." Donnie menangis terseduh-seduh. "Dan sekarang semuanya selesai." Donnie berbalik menatap Velov, lalu melakukan hal yang tak terduga. Ia bersujud. Keningnya menyentuh lantai marmer yang kotor. "Velov, Om salah. Om pendosa. Om mau masuk penjara, Om siap. Tapi tolong kasihani Angga. Dia nggak tahu apa-apa. Dia cuma anak manja yang bodoh, tapi dia bukan kriminal kayak Om." Angga terisak melihat ayahnya bersujud. Ia ikut berlutut memeluk bahu ayahnya. "Pak, bangun Pak. Jangan gini." Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang ayah yang mengorbankan segalanya demi gengsi istri, kini hancur di kaki gadis yang dulu mereka hina. Velov menatap mereka tanpa ekspresi, tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa perih yang aneh. Bukan kasihan, melainkan rasa jijik melihat betapa rapuhnya manusia yang diperbudak materi. Velov turun dari panggung. Langkah kakinya perlahan mendekati Donnie dan Angga yang masih berpelukan di lantai.
Ia berdiri menjulang di atas mereka, bayangannya menutupi tubuh mereka yang meringkuk. Berdiri, perintah Velov dingin. Doni dan Angga perlahan bangkit, menunduk malu, tak berani menatap mata Velov. "Om minta saya mengampuni Angga?" tanya Velov. Angga yang diam saja saat ibunya menyebut saya parasit. Angga yang lebih memilih boneka Barbie bernama Cassandra daripada membela pacarnya sendiri. "Aku minta maaf, V." Angga memberanikan diri bersuara, air mata mengalir di pipinya yang masih bernoda wine. "Aku pengecut. Aku tahu aku salah. Aku nyesel banget. Kalau waktu bisa diputar." "Waktu tidak bisa diputar, Angga. Itu pelajaran pertamamu sebagai orang miskin. Waktu adalah uang, dan kamu sudah kehabisan keduanya," potong Velov tajam. Velov beralih menatap Marcella yang masih berdiri mematung di kejauhan, menatap nanar ke arah rumah mewahnya. "Saya punya penawaran," kata Velov lantang. Ketiga kepala itu mendongak serentak. Kata, "penawaran," terdengar seperti setitik air di padang pasir. "Apa itu?" tanya Doni cepat. Velov memberi isyarat pada Lukman. Pengacara itu mengeluarkan sebuah dokumen baru dari tas kerjanya. "Ini adalah surat pernyataan pelepasan aset sukarela dan perjanjian kerahasiaan," jelas Velov. Isinya sederhana. Pertama, kalian menyerahkan semua aset yang tersisa, rumah ini, isi-isinya, mobil, pabrik, tanah warisan kakek di kampung, semuanya, kepada Titanium Group untuk menutupi sebagian hutang. Kedua, lanjut Velov, sisa hutang yang tidak tertutup aset, akan saya anggap lunas alias Wuritov. Saya bebaskan kalian dari kewajiban membayar sisa puluhan miliar itu. Mata Doni berbinar. Bebas hutang? Itu anugerah terbesar baginya saat ini. Dan ketiga, Velov menatap tajam ke arah Doni, "Saya tidak akan melaporkan kasus pemalsuan laporan keuangan Om ke polisi. Om bebas. Tidak ada penjara." "Ya Tuhan, terima kasih, Velov. Terima kasih." Doni nyaris sujud lagi saking leganya. Tapi, setelah Velov cepat, mengangkat jari telunjuknya. "Ada syaratnya." Suasana kembali tegang. "Syaratnya adalah kalian harus pergi dari properti ini sekarang juga. Malam ini, detik ini, tidak boleh bawa apa-apa selain baju yang menempel di badan. Tidak ada koper. Tidak ada baju ganti. Tidak ada sikat gigi. Keluar seperti saat kalian lahir ke dunia, telanjang harta." Velov menatap Marcella. "Dan khusus untuk Tante Marcella, Tante harus minta maaf." Marcella mendengus, egonya masih tersisa sedikit. "Aku sudah minta maaf tadi." "Bukan minta maaf biasa," Velov menggeleng. "Saya mau Tante bersujud di kaki saya. Sama seperti Om Doni tadi. Cium sepatu saya, dan akui kalau Tante adalah orang yang paling hina di sini." Hening. Angga ternganga. "V, itu berlebihan." "Berlebihan?" Velov tertawa miris. "Ibumu menuduhku mencuri sendok. Angga, ibumu menamparku. Ibumu mengusirku saat hujan badai. Sekarang aku cuma minta dia merendahkan kepalanya sedikit demi kebebasan suaminya dari penjara, dan kebebasan kalian dari lilitan hutang seumur hidup. Itu harga yang sangat murah." Velov menatap jam tangannya yang berkilau. "Saya hitung sampai 10. Kalau Marcella tidak mau sujud, kesepakatan batal. Saya telepon polisi sekarang. Om Doni masuk sel malam ini, dan kalian akan dikejar debt collector sampai mati." 1. Velov mulai menghitung. "MA, lakukan MA," seru Doni panik. "Demi Papa. Papa nggak mau mati di penjara." 2. Marcella gemetar. Tubuhnya menggigil bukan karena dingin, tapi karena pertarungan batin yang hebat. Harga dirinya adalah segalanya baginya. 3. "MA, please." Angga memohon. "Kita nggak punya pilihan." 4. Velov menatap Marcella dengan tatapan menantang. "Ayo, turunkan mahkotamu, ratu palsu." 5. Suara Velov bergema di taman yang sunyi itu. 6. Marcella Zalianti merasakan lututnya goyah. Ia melihat wajah suaminya yang penuh ketakutan, wajah anaknya yang memelas.
Ia melihat rumah megah di belakangnya yang kini tampak seperti benteng yang mengurungnya. Ia tidak punya teman. Sosialita yang tadi memujinya pasti sedang menertawakannya di grup WhatsApp sekarang. Ia tidak punya keluarga yang bisa menampung. Ia sendirian. 7. Baik, teriak Marcella, air mata membanjiri wajahnya yang makeupnya sudah hancur lebur. Baik, aku lakukan. Puas kamu? 8. Jangan banyak bicara, lakukan saja, perintah Velov dingin. Marcella melangkah maju dengan kaki telanjang yang kotor terkena tanah. Setiap langkah terasa berat seperti menyeret bola besi. Ia sampai di depan Velov. Ia harus mendongak untuk melihat wajah gadis muda itu. Gadis yang dulu ia anggap sampah, kini berdiri menjulang bak raksasa. Perlahan, sangat perlahan, Marcella menekuk lututnya. Gravitasi terasa ribuan kali lebih berat. Lutut Marcella menyentuh lantai marmer yang keras. Rasa dingin lantai itu menembus kulitnya, merambat ke tulang punggungnya. Ia menundukkan kepalanya. Rambut sanggulnya yang berantakan menjuntai ke bawah. Maafkan saya, bisik Marcella, suaranya tercekat di tenggorokan. Saya tidak dengar, kata Velov, meletakkan tangan di telinga seolah tuli. Apa kata tante? Kurang keras. Marcella memejamkan mata, menelan semua sisa harga dirinya. Maafkan saya, teriak Marcella parau sambil membungkukkan badan hingga dahinya menyentuh ujung sepatu hak tinggi Velov yang runcing dan berkilau. Saya salah. Saya sombong. Saya menghina kamu. Saya orang hina. Tolong ampuni kami. Tolong jangan penjarakan suami saya. Marcella menangis terseduh-seduh di lantai. Bahunya berguncang hebat. Wanita yang dulu berjalan dengan dagu terangkat tinggi, kini merangkak di tanah seperti cacing. Angga memalingkan wajah, tidak tega melihat ibunya sehancur itu. Doni menutup wajahnya dengan tangan, menangis dalam diam. Velov menatap puncak kepala Marcella yang ada di kakinya. Ia pikir ia akan merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia pikir ia akan tertawa kemenangan. Tapi ternyata, yang ia rasakan hanya kosong. Hampa. Melihat musuhnya hancur ternyata tidak mengembalikan sakit hatinya. Tidak menghapus kenangan malam pengusiran itu. Itu hanya memberinya kepastian bahwa keadilan sudah ditegakkan. Velov menggeser kakinya mundur selangkah, menjauh dari sentuhan Marcella. Berdiri, kata Velov datar. Jangan kotori sepatu saya dengan air mata buaya tante. Marcella mengangkat wajahnya, menatap Velov dengan pandangan kabur. Kamu sudah memaafkan kami? Kami boleh tinggal di paviliun belakang? Paviliun pembantu juga nggak apa-apa, Velov. Asal kami punya atap. Velov menatapnya tak percaya. Wanita ini masih saja berharap belas kasihan lebih. Paviliun? Velov menggeleng pelan. Maaf, tante. Paviliun belakang itu rencananya mau saya bongkar. Saya mau bikin kandang anjing Golden Retriever saya di sana. Anjing saya butuh ruang yang luas dan bersih. Wajah Marcella pias. Ia disamakan dengan anjing, bahkan posisinya lebih rendah dari anjing. Jadi, kami tidur di mana? Tanya Marcella lirih. Jakarta luas, tante, jawab Velov sambil menunjuk ke arah langit malam yang gelap. Kolong jembatan banyak. Emperan toko banyak. Atau mungkin tante bisa coba datang ke rumah teman-teman sosialita tante? Siapa tahu ada yang berbaik hati kasih tumpangan di garasi mereka? Oh, tapi tunggu, mereka kan tadi pulang sambil menertawakan tante. Velov berbalik badan, memberi isyarat pada pengawalnya. Waktu habis. Seret mereka keluar. Tunggu, Velov. Barang-barang kami, seru Angga. Nggak ada barang, potong Velov. Kalian keluar sekarang. Pakaian di badan itu sudah lebih dari cukup. Anggap sedekah terakhir dari saya. 4 orang pengawal maju. Mereka tidak kasar, tapi tegas. Mereka menggiring Doni, Marcella, dan Angga menuju gerbang utama. Jalan. Ayo jalan, bentak kepala keamanan. Mereka berjalan tertatih-tatih. Marcella tanpa sepatu, gaun mewahnya menyeret tanah becek. Doni dengan jas kusut. Angga dengan kemeja bernoda. Mereka berjalan melewati taman indah yang dulu mereka banggakan,
melewati kolam renang tempat mereka biasa bersantai, melewati garasi berisi mobil mewah yang bukan milik mereka lagi. Sampai akhirnya mereka tiba di gerbang besi hitam yang menjulang tinggi. Gerbang itu terbuka otomatis dengan suara BZZT yang dingin. Mereka didorong keluar ke trotoar jalan menteng. Dan saat itu juga, hujan turun lagi. Deras. Sangat deras. Seolah langit sudah menahan diri selama pesta berlangsung hanya untuk menumpahkan segalanya di momen pengusiran ini. Air hujan menghantam tubuh mereka bertiga tanpa ampun. Dalam hitungan detik, mereka basah kuyup. Gaun Marcella menjadi berat dan lengket. Jas Doni menyerap air seperti spons. Angga menggigil kedinginan. Mereka berdiri di trotoar, menatap ke dalam gerbang istana yang kini tertutup bagi mereka selamanya. Di balik gerbang, di bawah naungan teras yang kering dan hangat, Velov berdiri memegang payung hitam, didampingi Lukman Sardi. Jarak mereka hanya 10 meter, tapi rasanya seperti terpisah dua dunia. Surga dan neraka. Angga berlari mendekati gerbang besi itu, mencengkeram jerujinya. Wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Velov. Teriak Angga menembus suara hujan. Velov, tolong. Kasih kami kesempatan. Aku masih cinta sama kamu, V. Aku janji bakal berubah. Aku bakal kerja keras buat kamu. Jangan buang aku kayak gini. Velov menatap mantan kekasihnya itu dengan tatapan iba, seperti melihat anak kecil yang merengek minta permen. Ia melangkah mendekat, tapi tetap menjaga jarak aman di balik gerbang. Angga, suara Velov terdengar samar di antara gemuruh hujan, tapi Angga bisa membaca gerak bibirnya. Kamu bilang kamu cinta aku? Cinta itu melindungi, Angga. Cinta itu membela. Malam itu, saat ibumu mengusirku ke dalam hujan seperti ini, di mana cintamu? Aku takut, V. Aku salah, raung Angga. Ketakutanmu adalah pilihanmu, jawab Velov tenang. Dan laki-laki yang tidak punya keberanian untuk membela wanitanya di depan ibunya sendiri, tidak akan pernah pantas menjadi pemimpin keluarga. Kamu bukan laki-laki, Angga. Kamu cuma anak mama. Velov menatap Marcella yang duduk meringkuk di trotoar sambil memeluk lutut. Tatapannya kosong seperti orang gila. Lalu menatap Doni yang bersandar lemas di tiang listrik. Pergilah, kata Velov. Mulailah hidup baru dari nol. Belajarlah arti kerja keras yang sesungguhnya. Rasakan bagaimana rasanya naik ojek, makan di warteg, dan menghitung uang receh buat beli sabun. Mungkin kemiskinan akan mengajari kalian menjadi manusia yang lebih baik. Velov menekan tombol di remote yang ia pegang. Gerbang besi raksasa itu mulai bergerak menutup perlahan. Velov, jangan, V. Angga berteriak histeris, tangannya berusaha menahan gerbang yang berat itu, tapi tenaganya tak cukup. Gerbang terus menutup, mempersempit pandangan Angga terhadap Velov. Di celah terakhir sebelum tertutup rapat, Angga melihat Velov berbalik badan, punggungnya tegak, berjalan masuk kembali ke dalam istana cahayanya tanpa menoleh lagi sedikit pun. Klang. Bunyi gerbang terkunci otomatis menjadi suara penutup kisah cinta mereka. Angga merosot jatuh ke aspal yang banjir. Ia menangis meraung-raung, suaranya kalah oleh suara petir. Di sebelahnya, Marcella tertawa cekikikan sendiri, kewarasannya mulai terganggu. Doni hanya menatap kosong ke jalanan gelap. Mereka bertiga, keluarga yang pagi ini masih sarapan kroasang impor dan bicara soal pesta miliaran, kini duduk di pinggir jalan sebagai gelandangan, tidak punya tujuan, tidak punya uang sepeser pun. Oi. 1 bulan kemudian. Matahari pagi bersinar cerah menembus jendela kaca ruang CEO Titanium Land Group. Velov Vexia duduk di kursinya, menandatangani tumpukan dokumen. Nona, Lukman Sardi masuk membawa tablet. Laporan bulanan aset Menteng. Rumah itu sudah selesai direnovasi dan siap dilelang minggu depan. Peminatnya banyak. Bagus, kata Velov tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen. Jual ke penawar tertinggi. Uangnya masukkan ke yayasan panti asuhan yang kita kelola. Aku mau uang, sial, dari rumah itu dipakai untuk memberi makan anak-anak yatim piatu. Sangat mulia, Nona. Lukman tersenyum. Oh ya, ada satu info lagi, mengenai keluarga Damara. Tangan Velov berhenti bergerak sejenak.
Bagaimana kabar mereka? Doni Damara sekarang bekerja sebagai sopir taksi online menggunakan mobil sewaan. Mereka tinggal di rumah susun petak di pinggiran Jakarta Timur. Marcella, kabarnya mengalami depresi berat dan stroke ringan. Sekarang hanya bisa berbaring di kasur tipis, dirawat tetangga karena tidak punya biaya rumah sakit. Dan Angga? Tanya Velov pelan. Angga bekerja serabutan. Kadang jadi kuli panggul di pasar induk, kadang jaga parkir. Terakhir terlihat dia sedang makan nasi bungkus bagi-bagi di pinggir jalan. Velov terdiam. Ia memutar pulpen mahal di jarinya. Ada rasa getir mendengar itu, tapi tidak ada penyesalan. Itu adalah konsekuensi hidup. Roda berputar. Mereka yang di atas bisa jatuh ke bawah jika lupa diri, dan mereka yang di bawah bisa naik jika berusaha. Biarkan saja, kata Velov akhirnya. Itu sekolah kehidupan mereka. Mungkin suatu hari nanti mereka lulus dan jadi orang benar. Velov menutup map dokumennya dan berdiri. Ia berjalan ke jendela besar, menatap kota Jakarta yang sibuk. Ponselnya berbunyi. Telepon dari partner bisnis baru, seorang pengusaha muda sukses yang tulus dan rendah hati, yang ia temui minggu lalu. Halo? Sapa Velov dengan senyum tulus yang baru kembali menghiasi wajahnya. Masa lalu sudah terkubur di bawah tanah sengketa itu. Sekarang, Velov berdiri di atas tanahnya sendiri, kuat, mandiri, dan merdeka. Langit di atasnya cerah, dan masa depan terbentang luas tanpa batas.